Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab, Dilema 1864-1. Tempat tidurnya kosong, begitu pula halamannya. Wajah Yun Feng langsung menjadi gelap. Bahkan jika kakak kedua meninggalkan halaman ini tidak boleh kosong. Di mana kakak dan ayahnya? Ada juga Lanyi dan Tianxing. Biarpun tuannya tidak ada di sini, mereka pasti ada di sini. Bibi, apa sebenarnya ini? Yun Qingchen masuk dan melihat ke halaman kosong dengan bingung. Di mana ayah? Mengapa paman kedua tidak ada di sini? Yun Qingchen terdiam beberapa saat dan berkata, aku akan pergi mencari ketiga tetua. Yun Qingchen berbalik dan bergegas keluar. Yun Feng berdiri di rumah kosong sendirian dan memandangi meja, kursi, dan tempat tidur yang tertutup lapisan debu. Tampaknya kakak kedua sudah lama tidak berada di keluarga Yun. Tante, setelah beberapa saat, Yun Qingchen telah kembali. Tiga tetua keluarga Yun, yang sedang terburu-buru, ikut bersamanya. Mereka semua lega melihat Yun Feng dan yang lainnya. Nak, kamu akhirnya kembali. Yun Feng berbalik. Tetua agung dari keluarga Yun berkata, kami telah mencoba menghubungi Anda dengan giok transmisi suara tentang Yun Qi, tetapi kami tidak berhasil. Untungnya, kamu akhirnya kembali sekarang. Tetua, apa yang sebenarnya terjadi pada paman kedua? Yun Qingchen sedikit cemas. Tetua ketiga dari keluarga Yun menepuk bahunya dan mendesah pelan. Yun Qi seharusnya baik-baik saja sekarang. Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah Anda meninggalkan keluarga Yun, kondisi Yun Qi tiba-tiba memburuk. Memburuk. Ekspresi Yun Feng berubah. Apakah sesuatu terjadi pada kakak kedua? Ini memburuk secara tiba-tiba. Itu sangat cepat sehingga kami hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Lanyi dan Tianxing telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Ketika semua orang mengira mereka bisa menghela nafas lega, situasi Yun Qi berubah drastis pada suatu malam. Untungnya, Senior Feng tidak panik saat menghadapi bahaya dan akhirnya mengendalikannya. Guru, Yun Feng menghela nafas lega dalam pikirannya. Dengan tuannya di sini, kakak kedua akan baik-baik saja. Sangat baik. Ini memburuk dalam semalam, seberapa buruk sebenarnya kondisi paman kedua. Yun Qingchen mengerutkan kening dan merasakan firasat buruk di benaknya. Tetua agung dari keluarga Yun berkata dengan suara rendah, sulit untuk mengatakannya. Setelah memburuk, kondisinya akhirnya stabil, namun sebenarnya hanya dalam waktu singkat. Itu terjadi beberapa kali dalam beberapa hari. Pada akhirnya, Senior Feng memutuskan untuk membiarkan Yun Qi pergi ke keluarga Naxi. Keluarga Naxi. Yun Feng terkejut. Kepada keluarga Naxi, apakah situasi kakak kedua benar-benar buruk sehingga dia harus menggunakan kekuatan keluarga kuno? Lanyi dan Tianxing keduanya kembali ke keluarga Naxi bersama Senior Feng, sementara Yun Jing dan Yun Seng berlari berkeliling untuk mencari sesuatu yang dikatakan Senior Feng kepada mereka. Seluruh keluarga Yun secara aktif bersiap. Tidak peduli apa, kita harus membiarkan Yun Qi aman. Tetua, aku, Yun Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi tetua kedua dari keluarga Yun menggelengkan kepalanya. Nak, apakah kamu harus berterima kasih kepada kami? Jika ada, kami bertiga yang seharusnya berterima kasih padamu. Anda sudah kembali. Kami segera memberitahu keluarga Naxi. Sebelum Senior Feng pergi, dia meminta keluarga Naxi untuk mengirim seseorang ke keluarga Yun untuk menunggumu. Begitu kamu kembali, kamu akan segera pergi ke keluarga Naxi. Nak, Senior Feng secara khusus memintamu untuk bergerak cepat. Tetua agung dari keluarga Yun tampak serius. Yun Feng segera mengangguk. Mengerti, kami akan segera pergi. Bibi, aku tidak akan mengikutimu, kata Yun Qingchen. Ketiga tetua keluarga Yun memandang Yun Qingchen dengan lega. Anak ini sangat bijaksana. Yun Feng sedikit mengerutkan bibirnya dan menepuk bahu Yun Qingchen. Yun Qingchen memegang tangan Yun Feng dan meremasnya dengan kuat. Bibi, usahamu tidak akan sia-sia. Paman kedua akan baik-baik saja. Dia pasti akan kembali dengan selamat. Yun Feng mengangguk. Ketiga tetua keluarga Yun berkata, Nak, anggota keluarga Naxi sudah menunggu. Ayo pergi. Yun Feng mengangguk. Yun Qingchen berkata, saya akan pergi mencari ayah dan kakek saya dan melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ketiga tetua keluarga Yun membawa Yun Feng sampai ke aula utama. Dari jauh,
Yun Feng melihat seorang pria muda menunggu di sana. Sesepuh. Pemuda itu memanggil dengan sopan dan melirik ke arah Yun Feng. Kamu Yun Feng. Anda akhirnya muncul setelah saya menunggu berhari-hari. Yun Feng mengerutkan kening. Nada bicara orang ini sangat kasar. Jelas sekali bahwa dia agak memusuhi dia. Yun Feng terdiam. Pemuda itu terkekeh. Sejak kamu kembali, inilah waktunya kita berangkat. Sesepuh, selamat tinggal. Pria muda itu berkata dengan cepat sambil menarik tangannya dengan kuat ke udara. Retakan spasial muncul di depan matanya dan dia melompat masuk. Nak, serahkan urusan keluarga Yun pada kami. Pikirkan saja tentang Yun Qi. Suara ketiga tetua keluarga Yun datang. Hati Yun Feng bergetar dan dia mengangguk dengan keras. Kemudian, dia melompat masuk dan mengikuti mereka masuk. Retakan spasial dengan cepat sembuh setelah Yun Feng masuk dan ruang itu dengan cepat kembali ke tampilan aslinya. Ketiga tetua keluarga Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mengapa nasib anak itu begitu bergelombang? Itu benar, Yun Qi akhirnya kembali, tetapi situasi seperti itu terjadi lagi. Ini sungguh berat bagi gadis ini. Di saluran spasial, Yun Feng hanya mengikuti di belakang pemuda itu. Keduanya tetap diam. Mata hitam Yun Feng sangat dalam. Saluran spasial yang dibuka paksa ini penuh dengan energi spasial yang sangat tidak stabil. Untungnya, kekuatannya sudah mencapai kelas 5 tingkat Raja Dewa. Dia pasti berada dalam keadaan yang menyedihkan di masa lalu. Aku benar-benar meremehkanmu. Kekuatan ruang seperti itu tidak lagi menjadi masalah bagi Anda. Pemuda itu berbisik dingin sambil menoleh ke belakang sedikit dengan sikap sedikit menghina. Yun Feng masih diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pemuda itu mengertakkan gigi dan tiba-tiba melambaikan tangannya dari belakang. Kekuatan distorsi ruang menyapu tubuh Yun Feng seperti sabit. Tubuh Yun Feng bersinar dan dia langsung menghindar. Dia melangkah dengan ganas di udara dengan ujung kakinya dan berlari ke belakang pemuda itu dengan kecepatan penuh. Jari-jarinya yang ramping tiba-tiba meraih ke dalam dan mencengkeram leher pemuda itu dengan keras. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda itu terkejut. Dia sangat cepat. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Jika kamu berani menyia-nyiakan waktuku sedetik pun, aku pasti akan membuatmu berharap kamu mati. Bisikan dingin dan suhu dingin di jarinya membuat pemuda itu merasa kedinginan yang menusuk tulang. Tubuhnya gemetar. Auranya terlalu mencengangkan. Bab, Dilema 1865, 2. Wajah pemuda itu sedikit pucat, tapi pikirannya masih agak enggan. Jangan lupa bahwa keluarga Naxi menerima kakak keduamu. Jangan bodoh. Yun Feng mengerutkan bibirnya dengan dingin. Saya tentu harus berterima kasih kepada keluarga Naxi karena telah membantu kami, tetapi Anda tidak pantas menerima rasa terima kasih saya. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya yang dingin. Pemuda itu langsung meraung dengan wajah pucat, mengerti. Aku akan mengantarmu kembali. Yun Feng mendengus dingin dan tiba-tiba melepaskan jarinya. Pemuda itu terbatuk beberapa kali dalam keadaan menyesal dan memandang ke depan tanpa berkedip. Rasa dingin di sekujur tubuhnya tidak bisa hilang untuk waktu yang lama, yang membuat hatinya bergetar. Saat ini, Yun Feng seperti binatang gila. Siapapun yang berani memprovokasi dia, dia pasti akan melawan tanpa ampun. Pemuda itu tidak berani melakukan trik apapun lagi dan fokus menavigasi saluran spasial. Aura dingin yang menyelimuti tubuh Yun Feng tidak menghilang dalam waktu lama. Hatinya sudah terbang kembali ke keluarga Naxi. Kakak kedua, bagaimana kabarmu sebenarnya? Kami di sini, kata pemuda itu. Dia menarik lagi dengan tangannya dan ujung saluran spasial tiba-tiba retak. Pemuda itu sudah melompat keluar. Yun Feng mengikuti dari belakang. Setelah keluar dari saluran spasial, dia berada di pintu masuk utama keluarga Naxi. Anda di sini. Sesosok berdiri di sana dan menatap Yun Feng dengan mata hitamnya. Itu adalah Li Yun, yang memiliki kesempatan untuk melawan Yun Feng sebelumnya. Yun Feng hanya mengangguk dengan ekspresi buruk. Jika kamu ingin mengejar ketinggalan, kamu bisa mengesampingkannya dulu. Apakah Anda di sini untuk memimpin jalan bagi saya? Li Yun mengangkat alisnya dan menyadari bahwa suasana hati Yun Feng sedang buruk. Dia melirik pemuda berantakan di belakangnya dengan mata hitamnya dan terkekeh. Saya tidak memenuhi syarat. Tuan muda akan segera datang. Begitu dia mengatakan itu, sesosok tubuh telah tiba dengan tergesa-gesa. Itu adalah Kulanyi. Anda di sini. Ikut denganku.
Kulanyi memegang tangan Yun Feng dan membawanya masuk dengan cepat. Yun Feng mengikuti di belakang tanpa berkata apa-apa. Keduanya segera menghilang. Li Yun terkekeh. Kamu masih memprovokasi dia dalam situasi seperti ini. Kamu cukup berani. Pria muda itu mengulurkan tangan dan menyentuh lehernya. Masih ada rasa sakit dingin di sana. Aku selalu mengira dia bisa mengalahkanmu adalah suatu kebetulan. Saya benar-benar tidak menyangka kecepatan dan kekuatannya, begitu mencengangkan. Li Yun melirik bekas jari hitam dan perak tanpa ampun di lehernya dan tidak bisa menahan tawa. Saya tidak pernah meremehkannya. Kamu pantas mendapatkannya kali ini. Pemuda itu mengangkat sudut mulutnya tanpa daya dan menggaruk kepalanya karena malu. Jika saya tahu lebih awal, saya tidak akan melakukan ini. Omong-omong, meskipun Tuan Muda memiliki hubungan yang dalam dengannya dan pemimpinnya tampaknya setuju dengan pernikahan mereka, penggunaan kekuasaan dalam keluarga untuk anggota keluarga Yun telah dibahas dalam keluarga baru-baru ini. Banyak orang telah menyatakan ketidakpuasan mereka. Aku tahu. Li Yun mengerutkan kening. Saat ini sudah ada konflik dalam keluarga karena keluarga Yun. Meskipun pemimpinnya mengatakan demikian, banyak orang yang merasa tidak puas. Kalau begitu, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Pemimpin, bukankah ini demi Tuan Muda? Dari semua orang yang disukai Tuan Muda, dia menyukai wanita yang sangat merepotkan. Dan kini, dia bahkan melibatkan keluarga Naksi. Benar-benar. Li Yun tidak bisa menahan senyum lagi. Dia mengangkat bahu dan berkata sambil berjalan masuk, jika Tuan Muda mendengar apa yang kamu katakan, kamu mungkin sudah mati sejak lama. Pemuda itu mengangkat sudut mulutnya. Saya yakin ada banyak orang di klan yang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Sudut mulut Li Yun sedikit melengkung. Saya tentu tahu itu. Jika pemimpin tidak mencoba yang terbaik untuk menekannya, klan akan berada dalam kekacauan. Saya mendengar bahwa para tetua sepertinya tidak setuju. Oh, jika para tetua tidak setuju, saya pikir anak dari keluarga Yun itu mungkin tidak ada harapan. Li Yun mengerutkan kening. Dia tidak tahu situasi sebenarnya, tapi faktanya ada konflik di keluarga Naksi karena keluarga Yun. Itu bagus. Sudah waktunya untuk membuat Tuan Muda memahami bahwa setiap keputusannya tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga seluruh keluarga Naksi. Kulanyi memegang tangan Yun Feng sepenuhnya. Yun Feng jelas merasakan ada yang salah dengan cara anggota klan Naksi memandangnya. Tatapan mereka sangat rumit dan bahkan sedikit sebal. Yun Feng mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan hingga membuat klan Naksi membencinya? Mengapa orang-orang ini memandangnya seperti ini? Abaikan mereka, kata Kulanyi dengan suara yang dalam dan galak. Yun Feng mendongak dan melihat matanya agak merah. Entah kenapa dia tampak kuyu. Dia pasti menghabiskan banyak usaha untuk kakak kedua akhir-akhir ini. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Kulanyi dengan erat. Lanyi, bagaimana aku harus membalas kebaikanmu padaku dan keluarga Yun? Aku khawatir seluruh hidupku tidak akan cukup. Xiao Feng Feng, kondisi Yun Qi tidak optimis. Kamu harus siap mental, kata Kulanyi dengan ekspresi yang dalam. Yun Feng tercengang setelah mendengar itu. Apa katamu? Apa yang Anda maksud dengan tidak optimis? Kulanyi mengerutkan kening dan tanpa sadar mengerahkan banyak kekuatan di tangan Yun Feng. Ketiga tetua keluarga Yun pasti sudah memberitahumu bahwa Yun Qi menjadi seperti ini karena kecelakaan mendadak. Dia baik-baik saja sebelum hari itu dan jiwanya menjadi semakin stabil. Namun, suatu malam, seluruh jiwanya tiba-tiba meledak dengan kekuatan karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Jika Feng Senior tidak datang tepat waktu, tubuhnya mungkin sudah hancur dengan sendirinya, termasuk bahkan jiwanya. Tubuh Yun Feng menegang. Kekuatan tak terkendali meledak. Kakak kedua telah melakukan hal berbahaya tanpa disadari. Jika dia tidak berhati-hati, tubuh dan jiwanya akan mati. Setelah itu, Tianxing dan saya menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya menekan kekuatan ini. Namun, begitu listrik padam, itu sama dengan menyalakan saklar. Jika kita ceroboh, situasi seperti ini akan terulang kembali. Kulanyi menatap Yun Feng dengan murung. Xiao Feng Feng, tahukah kamu maksudku? Yun Feng mengangguk dan menjawab dengan kaku, saya mengerti. Saya mengerti dengan baik. Kulanyi menghela nafas dan meremas tangan Yun Feng dengan lembut. Untungnya situasi masih terkendali. Ini belum menjadi yang terburuk. Mengapa kamu datang ke keluarga Naksi? Saya khawatir situasi kakak kedua bukan hanya itu.
Beritahu aku semuanya. Yun Feng memegang tangan Kulanyi dengan kuat dan tanpa sadar mengerahkan lebih banyak kekuatan. Kulanyi menahan tekanan di jarinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menatap mata Yun Feng dengan mata hitamnya. Meskipun kondisi Yun Qi dapat dikendalikan, hal itu menghabiskan banyak energi dari saya dan Tianxing, terutama Tianxing. Dia sama sekali tidak mampu membeli konsumsi seperti itu. Dia pernah pingsan, tapi dia tetap mencoba yang terbaik. Tubuhnya sudah semakin lemah. Bab, Dilema 1866-3. Tianxing, Yun Feng tidak perlu berpikir untuk mengetahui seberapa keras Tianxing akan bekerja. Dia tidak akan membiarkan kehidupan yang Yu Yue korbankan untuk dirinya sendiri menghilang begitu saja. Saya baik-baik saja, tapi dia tidak bisa melanjutkan konsumsi setinggi itu, atau dia sendiri akan mendapat masalah. Namun, kendali Yun Qi membutuhkan kemampuan Tianxing. Jika dia terus tinggal di keluarga Yun, cepat atau lambat dia akan mati karena kelelahan. Yun Feng mengerutkan kening. Kulanyi melanjutkan, Feng Senior hanya mengingatkanku akan hal ini ketika dia bertanya padaku. Ada sebuah tempat bernama kolam meditasi di keluarga Naxi. Tempat ini merupakan salah satu tempat penting keluarga Naxi dan dijaga oleh para tetua. Saya tidak tahu apa yang ada di kolam itu, tapi itu sangat penting bagi keluarga Naxi. Maksud kamu? Kulanyi terkekeh. Kolam meditasi sangat cocok untuk situasi Yun Qi. Setelah bertanya pada orang tua itu, saya sudah memastikannya. Kolam meditasi mengandung energi besar yang dapat sepenuhnya menekan kegelisahan di tubuh Yun Qi dan kekuatan yang ingin keluar kapan saja. Selama saya memasukkan tubuhnya ke dalam kolam meditasi, situasinya akan membaik. Yun Feng tidak terlihat senang setelah mendengar itu. Dia masih mengerutkan kening. Kolam meditasi tidak buruk, namun, ini adalah tempat yang dijaga oleh tetua keluarga Naxi, yang menunjukkan betapa pentingnya hal itu bagi keluarga Naxi. Orang normal tidak bisa memasuki kolam meditasi ini, apalagi memasukkan tubuh Yun Qi ke dalamnya. Meskipun Yun Feng juga ingin kakak kedua aman, ini adalah wilayah keluarga Naxi. Keluarga Yun bisa melakukan apa saja untuk Yun Qi, tapi keluarga Naxi tidak perlu menyerahkan kolam meditasi demi Yun Qi. Apa yang salah? Melihat Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, Kulanyi mengangkat kepalanya dan menatapnya dalam-dalam dengan mata hitamnya. Lanyi, kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Apa arti kolam meditasi bagi keluarga Naxi? Meskipun kamu tidak mengatakannya secara eksplisit, para tetua yang menjaganya sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kulanyi mengerutkan kening. Terus, bukankah kolam itu hanya hiasan? Bukankah lebih baik membiarkannya bekerja? Itu hanya di sana. Alasan mengapa orang-orang tua itu tidak mau menyerah adalah karena wajah keluarga Naxi. Mata hitam Kulanyi berbinar. Daripada melakukan sesuatu yang konyol demi muka, lebih baik melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Keluarga kuno seharusnya tidak sia-sia. Jika keluarga kuno hanya tertarik pada sebuah gelar, maka keberadaannya tidak ada artinya sama sekali. Yun Feng terdiam. Banyak hal dari keluarga kuno yang mematuhi aturan. Aturan dan ketertiban sangat dihormati dalam keluarga kuno. Mereka membatasi keluarga kuno, tetapi mereka juga membuat keluarga kuno lebih bermartabat di mata orang luar. Keluarga Naxi juga seperti ini, begitu pula keluarga Yun. Beberapa hal dijaga oleh aturan. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Meskipun pada akhirnya aku meyakinkan orang tua itu, orang-orang tua itu masih harus menganggukkan kepala mengenai kolam meditasi. Kami hanya bisa mengandalkan senior Feng. Orang tua itu tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang tua itu sangat keras kepala. Yun Feng terdiam. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk masalah ini dan dia tidak akan menaruh semua harapannya pada kolam meditasi. Dia harus mencari cara lain secara aktif. Bahkan tuannya mungkin tidak bisa membuat para tetua keluarga Naxi menyerah. Yun Feng tahu betul. Di lembah tersembunyi di wilayah keluarga Naxi, beberapa orang berdiri di daerah yang sangat sepi dengan pandangan yang bertentangan. Feng Qingxuan berdiri di sana dengan wajah dingin. Para tetua keluarga Naxi berdiri di hadapannya. Bahkan jika Anda bertanya, kami tidak setuju, kata salah satu tetua. Kolam meditasi memiliki arti khusus bagi keluarga Naxi. Bahkan anggota klan kita sendiri tidak bisa memasukinya, jadi bagaimana bisa orang luar? Saudara Feng, bukannya kami tidak menghormati Anda dalam hal ini. Ini adalah aturan nenek moyang kita. Anda tidak diperbolehkan masuk ke kolam meditasi.
Feng Qingxuan mencibir dan menatap orang-orang di depannya. Jangan berlagak di hadapanku. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Semua tetua tersenyum canggung. Feng Qingxuan tampak semakin dingin. Katakan saja padaku, apakah kamu meminjamkannya kepadaku atau tidak? Semua tetua mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Kemarahan muncul di mata Feng Qingxuan. Itu hanya kolam meditasi. Saya hanya membutuhkannya untuk beberapa hari. Bahkan tidak perlu beberapa jam bagi muridku untuk kembali. Kalian orang tua masih menolak untuk menyerah. Hal ini memiliki arti berbeda. Kita tidak bisa melanggar aturan. Kami melindungi kolam meditasi dan tidak membiarkan siapapun masuk. Kami tidak bisa melanggar aturan. Aturan macam apa itu? Feng Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah kamu lebih suka melihat anak itu mati di sini? Saudara Feng, kamu bisa memikirkan cara lain. Dengan kemampuanmu, kamu tidak perlu menggunakan kolam meditasi. Itu terjadi terlalu tiba-tiba. Jika saya dapat memikirkan cara lain, saya tidak akan datang untuk berbicara dengan Anda, kata Feng Qingxuan tanpa ragu-ragu. Para tetua tampak agak malu, tetapi mereka semua bersikeras bahwa mereka tidak akan meminjamkan kolam meditasi kepadanya. Mereka tidak akan meminjamkan apapun padanya. Itu anggota keluarga Yun, bukan keluarga Naxi. Meskipun itu keluarga Naxi, kami tidak akan menyerah. Saudara Feng, tidak ada ruang untuk negosiasi. Feng Qingxuan mengertakkan gigi. Orang-orang ini benar-benar keras kepala. Baiklah, sangat bagus. Apakah kamu tahu tentang jiwa darah? Para tetua segera mengubah ekspresi mereka. Feng Qingxuan tersenyum dingin. Blood Souls tidak ada secara kebetulan. Saya pikir Anda tahu betul bahwa mereka telah berkembang ke titik di mana orang-orang tua seperti kita tidak lagi berguna. Kami hanya dekorasi. Para tetua keluarga Naxi tampak sangat malu. Feng Qingxuan tidak mempedulikan hal itu. Dia melanjutkan, izinkan saya memberitahu Anda dengan jelas. Hanya muridku yang bisa menolak jiwa darah. Hanya keluarga Yun yang bisa. Apakah kamu tidak mengerti itu? Dan kekuatan jiwa anak dari keluarga Yun ini berada di luar imajinasimu. Para tetua keluarga Naxi segera mengubah ekspresi mereka. Feng Qingxuan menatap mereka dengan dingin. Jika anak ini meninggal, suatu hari kamu akan menyesalinya. Saat jiwa darah masuk ke wilayah keluarga Naxi, itu akan menjadi hari di mana kamu menyesalinya. Saudara Feng, kamu melebih-lebihkan. Dia hanya keturunan keluarga Yun. Feng Qingxuan terkekeh dengan jijik. Hanya keturunan dari keluarga Yun. Menurut Anda, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Yun? Jika saya ingat dengan benar, keluarga Naxi dulunya adalah pengikut keluarga Yun. Saudara Feng, bagaimana keluarga Yun saat ini dibandingkan dengan keluarga Yun di masa lalu? Bab, Dilema 1867, 4. Feng Qingxuan mengangkat alisnya. Memang, para tetua keluarga Naxi tampak sedikit lega, tetapi apa yang dikatakan Feng Qingxuan selanjutnya mengubah ekspresi mereka sepenuhnya. Keluarga Yun akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa tetua keluarga Naxi tidak tahan lagi. Yun Feng adalah satu-satunya murid saudara Feng. Saudara Feng pasti akan memihak keluarga Yun, tapi kamu terlalu bias. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Naxi. Feng Qingxuan tidak bisa menahan perasaan marahnya. Orang-orang tua itu benar-benar keras kepala. Hanya itu yang ingin saya katakan. Aku tidak perlu bicara denganmu lagi. Ingat apa yang saya katakan. Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Naxi di masa depan, jangan datang ke muridku. Jika kamu berani mendatangi muridku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Feng Qingxuan berkata dengan dingin sambil berbalik. Benar, dan anak dari keluarga Naxi itu, pergilah secepat mungkin. Beberapa tetua Naxi tercengang dengan apa yang dikatakan Feng Qingxuan. Feng Qingxuan berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Dia pergi dengan tegas sehingga para tetua Naxi sedikit gelisah. Seberapa bisa dipercaya apa yang dia katakan? Beberapa tetua saling memandang dan mengerutkan kening. Blood Souls memang seperti yang dia katakan. Keluarga Naxi sendiri tidak dapat menekan mereka lagi. Bahkan jika keluarga Naxi tidak ikut campur, kita mungkin tidak akan bisa lepas dari kemalangan. Setelah jiwa darah berhasil, keluarga Naxi juga tidak akan bisa melarikan diri. Beberapa tetua saling memandang. Apa yang dikatakan Feng Qingxuan terlintas di benak mereka lagi. Tidak peduli apa yang terjadi pada keluarga Naxi di masa depan, jangan datang ke muridku. Yun Feng,
Akankah keluarga Naxi benar-benar meminta bantuannya suatu hari nanti? Di satu sisi, Feng Qingxuan pergi dengan marah. Di sisi lain, Kulanyi telah membawa Yun Feng ke tempat tinggal sementara Yun Qi. Itu adalah halaman Kulanyi, tempat teraman di keluarga Naxi. Yun Qi sedang berbaring di tempat tidur dengan tenang saat ini, tetapi kulitnya sudah penuh luka. Yun Feng tampak hatinya sakit. Kekuatannya melonjak dan langsung merobek tubuhnya. Gong Tianxing telah berada di sisi Yun Qi. Seluruh wajahnya sudah ambruk. Wajah mungilnya yang semula menggerahkan kini penuh dengan tulang pipi yang menonjol dan berat badannya turun banyak. Hati Yun Feng tidak bisa menahan sakit saat melihat itu. Dia memegang pergelangan tangan Gong Tianxing dan bisa merasakan bahwa dia bahkan lebih kurus. Gadis itu tidak bisa langsing lagi. Mereka bertiga tetap diam dan berada di sisi Yun Qi. Yun Feng tidak tahu kapan listrik akan melonjak lagi. Dia mengerutkan keningnya dengan erat. Dalam situasi saat ini, meskipun dia mendapatkan apa yang diinginkan tuannya, dia tidak dapat segera menyembuhkan kakaknya. Jika listrik tiba-tiba meledak selama proses tersebut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bang! Hembusan angin tiba-tiba mendorong pintu terbuka dan sesosok tubuh muncul. Ada rasa dingin di sekitar. Feng Qingxuan lah yang tampak marah. Yun Feng terkejut. Mengapa tuannya begitu marah? Feng Qingxuan melirik Yun Qi di tempat tidur dan mengerutkan kening. Kulanyi berkata, Feng Senior, kenapa? Feng Qingxuan tidak mengatakan apapun. Dia membalik tangannya dan sebuah kekuatan membuat Kulanyi terbang, membentur tembok dengan keras. Tindakan tiba-tiba ini membuat Yun Feng tercengang. Kulanyi juga bingung. Meskipun Feng Qingxuan menyerang, Kulanyi tidak melawan. Dia berdiri dari tanah dengan tangan menutupi lukanya. Feng Senior, kenapa? Feng Qingxuan menyipitkan matanya. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Naxi bertahan. Kulanyi terkejut. Yun Feng segera berkata, Tuan, apa yang sebenarnya terjadi? Feng Qingxuan menahan amarahnya dan mencibir. Murid, ayo pergi. Kita tidak harus tinggal di sini. Yun Feng dan Gong Tianxing tercengang lagi. Gong Tianxing berdiri dengan kebingungan. Tapi bukankah Senior Feng mengatakan itu dengan situasi Yun Qi saat ini? Ayo lakukan saja apa yang aku katakan. Aku tidak akan membiarkan anak ini mati. Kata Feng Qingxuan dengan dingin. Gong Tianxing menggigil dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Yun Feng tahu bahwa tuannya sedang marah saat ini. Mungkin tentang kolam meditasi, tuannya pasti yang memintanya. Para tetua keluarga Naxi pasti menolaknya. Dan kamu, Nak, kamu tidak boleh dekat dengan muridku mulai sekarang. Feng Qingxuan memandang Kulanyi dengan dingin. Kulanyi langsung marah dalam pikirannya. Feng Senior, bagaimana hubungan orang-orang tua itu denganku? Tidak ada hubungannya dengan itu. Itu semua keluarga Naxi. Itu sama, kata Feng Qingxuan. Dia melambaikan tangannya dan mengangkat Yun Qi. Murid, ayo pergi. Yun Feng tidak tahu harus berkata apa, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melanggar perintah tuannya saat ini. Semuanya harus menunggu kemarahan tuannya mereda. Yun Feng diam-diam melirik Kulanyi, tapi Kulanyi berpura-pura tidak melihat apa-apa. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Feng Qingxuan. Feng Qingxuan mengangkat alisnya. Nak, beraninya kamu menghalangi jalanku. Mata Kulanyi menjadi gelap. Dia berdiri di depan Feng Qingxuan dan tidak menyerah. Saudara Lanyi. Teriakan menawan gadis itu terdengar. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata hitam pemuda yang sedang berjongkok di depan semak bunga. Dia perlahan berdiri. Fitur wajahnya yang sangat serasi tertutup lapisan es saat ini. Bunga indah yang dipetiknya hancur dalam sekejap. Melihat bunga halus yang telah hancur di tangannya, pemuda itu perlahan mengerutkan kening dan memperhatikan dengan penuh perhatian hingga sesosok tubuh berlari ke arahnya dengan gembira. Saudara Lanyi. Gadis itu tersipu dan berseru, berharap pemuda di depannya bisa menanggapinya. Namun, pemuda itu hanya memandangi bunga di tangannya dengan penuh perhatian dan tidak mempedulikannya sama sekali. Melihat pemuda itu begitu fokus, gadis itu menoleh dan berpikir sejenak, seolah dia telah menemukan solusi yang baik. Dia segera membungkuk dan mencari bunga itu sebentar. Ah, itu kamu. Gadis itu menarik bunga itu dengan keras dengan tangannya yang indah dan sekuntum bunga pun dicabut. Saudara Lanyi, ini. Gadis itu mengambil bunga itu seolah sedang mempersembahkan harta karun dengan senyuman manis di wajahnya. Bunga itu sudah tidak berguna. Aku memilihkan ini untukmu, Saudara Lanyi.
Sangat indah. Pemuda itu akhirnya mendongak dan menatap bunga di tangan gadis itu dengan acuh tak acuh dengan mata hitamnya yang menawan. Pemuda itu tidak berkata apa-apa. Melihat pemuda itu sepertinya tidak menyukainya, gadis itu bertanya, "Kak Lanyi, jangan sedih ya. Aku akan memberimu apapun yang kamu suka." Rasa dingin di mata pemuda itu semakin dalam. "Kamu akan melakukan apapun yang aku suka." Gadis itu mengangguk putus asa. "Itu benar, saya akan melakukan apapun yang diminta oleh saudara Lanyi." Bab, Jalan Nirwana 1868, 2. Yun Feng terkejut. "Pria tua, apakah ini yang Anda maksud dengan berubah pikiran? Anda ingin Feng Feng berjalan di Jalan Nirwana?" Kulanyi melebarkan mata hitamnya dan menatap pemimpin keluarga Naksi dengan keengganan di dalamnya. Dia telah menempuh apa yang disebut Jalan Nirwana menuju surga. Dia tidak akan mengetahui kesulitan di dalamnya sampai dia menjalaninya. "Nak, aku sudah berusaha keras. Selain itu, orang luar belum pernah mengetahui tentang Jalan Nirwana. Aku melakukannya demi kebaikan gadis ini. Jika Anda mengambil langkah yang salah di Jalan Nirwana, Anda akan membuat kesalahan di setiap langkah di kemudian hari. Pernahkah Anda memikirkan hasil akhirnya?" Kulanyi tampak agak buruk. "Jika terjadi sesuatu pada Xiao Feng, bagaimana kami menjelaskannya?" Pemimpin keluarga Naksi mengerutkan kening. "Nak, apakah kamu tidak percaya padanya? Anda bisa berjalan di jalan, tapi dia tidak. Tetapi saya." Kulanyi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yun Feng melangkah maju dengan tekad di mata hitamnya. Dia tidak tahu apa itu Jalan Nirwana menuju surga. Mungkin, seperti yang dikatakan Lanyi, jika dia melakukan kesalahan, pada akhirnya dia akan kehilangan segalanya. Namun, jika pemimpin keluarga Naksi bersedia memberinya kesempatan ini, mengapa dia harus menyerah? Sangatlah mendesak untuk meningkatkan kekuatannya. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk membiarkan dirinya menaiki tangga lagi dalam waktu singkat saat ini. "Paman, aku tentu saja menerima kebaikanmu." Mata hitam Yun Feng berkilauan. Pemimpin keluarga Naksi mengangguk puas. Kulanyi hanya bisa menghela nafas. Xiao Feng, dia benar-benar tidak bisa mengubah kepribadiannya yang keras kepala. Pemimpin keluarga Naksi sangat bersyukur. Jarang sekali gadis ini memahami niat baiknya. "Aku akan memberimu kesempatan ini. Anda harus memahami sesuatu. Jalan Nirwana menuju surga mungkin mengarah pada kematian. Setelah dibuka, itu tidak akan berhenti. Anda tidak bisa pergi sampai Anda menyelesaikan jalan ini dan hasil hidup dan mati sudah keluar." Yun Feng merenung dalam pikirannya. Jalan Nirwana begitu mendominasi. Begitu dia masuk, dia akan dipaksa untuk menyelesaikannya. Dia tidak bisa kembali meskipun dia menginginkannya. Kulanyi berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak bisa kembali, atau hanya tinggal di satu tempat. Begitu Anda memilih untuk melangkah di jalan ini, Anda hanya bisa berjalan maju tanpa ragu-ragu dan tidak bisa melihat ke belakang." Yun Feng mengerti. Kapan dia pernah menyesal selama ini? Apakah dia ingin kembali? Setiap langkah yang diambilnya sangat mirip dengan Jalan Nirwana. Dia tidak bisa kembali atau mengambil langkah yang salah. "Ya, saya akan mengingatnya dalam pikiran saya," kata Yun Feng. Kulanyi menghela nafas lagi. "Orang tuaku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Begitu Anda berhasil di Jalan Nirwana, Anda akan melakukan lompatan. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda di masa depan." Yun Feng terkekeh. Lanyi juga telah berjalan melalui Jalan Nirwana. Dia pasti mengalami banyak kesulitan untuk bisa keluar dengan sukses, atau dia tidak akan menghentikannya begitu saja. "Orang tua, saya telah menempuh Jalan Nirwana. Bisakah saya?" Pemimpin keluarga Naksi menggelengkan kepalanya. Jalan Nirwana sangatlah istimewa. Setiap orang yang berjalan di atasnya merasakan hal yang sangat berbeda. Bisa dikatakan tidak ada pengalaman sama sekali. Setiap orang memiliki Jalan Nirwana masing-masing. Jalan Nirwana, tentu saja, ini berbeda untuk setiap orang. Yun Feng bergumam. Jika dia ingin menempuh Jalan Nirwana, dia harus membayar harga hidup dan mati. Jika dia tidak berjalan ke sana sendiri, bagaimana dia bisa mencapai surga? "Nak, kamu tidak bisa membantunya. Dia hanya bisa menempuh jalan ini dengan kekuatannya sendiri," kata pemimpin keluarga Naksi dengan sungguh-sungguh. Yun Feng mengangguk. "Paman, saya tentu memahaminya." Kulanyi menghela nafas. "Saya tidak berusaha membantu. Xiao Feng pasti akan baik-baik saja."
Saya pikir saya punya pengalaman untuk dibagikan, tetapi karena Anda mengatakannya, Pak Tua, pengalaman yang saya miliki adalah milik saya. Aku tidak bisa membantu Xiao Feng. Yun Feng tersenyum lembut. Dia tahu bahwa Lanyi mengkhawatirkannya, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa jalan nirwana menuju surga akan berbeda bagi setiap orang. Lanyi tidak akan bisa membantunya bagaimanapun caranya. Nak, karena kamu telah memutuskan untuk mengambil jalan nirwana, bersiaplah untuk memulainya sekarang. Pemimpin keluarga Naksi berkata, jika kamu siap, biarkan anak itu membawamu ke menara. Pemimpin keluarga Naksi berbalik dan pergi. Selain nirwana, ada cara lain. Ku Lanyi mengerutkan kening. Jalan nirwana terlalu berbahaya, Xiao Feng, aku. Yun Feng mengangkat lengannya dan dengan lembut menutupi bibir tipis Ku Lanyi dengan jarinya. Apakah kamu percaya aku? Ku Lanyi mengangguk dalam diam. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Percayalah padaku. Jika aku bahkan tidak bisa menempuh jalan ini, bagaimana aku bisa melawan jiwa darah? Jiwa darah semakin kuat dari hari ke hari. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Kami hanya bisa terus meningkatkan diri kami sendiri. Ku Lanyi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak akan mati. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan keluar dengan selamat. Mata hitam Ku Lanyi berbinar. Dia menggenggam erat jari Yun Feng dengan jari rampingnya. Baiklah, aku akan menunggumu. Yun Feng mengangguk. Ku Lanyi mengulurkan tangannya dan memeluk Yun Feng dengan pikiran yang rumit. Perjalanan melalui nirwana berada di antara hidup dan mati. Begitu dia berhasil, dia akan menjadi burung phoenix. Kelahirannya kembali pasti akan sangat berbeda. Ku Lanyi membawa Yun Feng ke tempat keluarga Naksi. Dari jauh, mereka bisa melihat sebuah menara yang mencapai awan. Menara itu telah masuk jauh ke dalam awan, seolah-olah menara itu tidak ada habisnya. Ini adalah menara nirwana keluarga Naksi. Jalan nirwana menuju surga ada di menara ini. Jalan nirwana menuju surga melewati badan menara. Begitu Anda menginjak jalan nirwana menuju surga, menara nirwana tingkat pertama akan menyala. Setiap kali Anda menyelesaikan suatu tahapan, level yang sesuai akan menyala. Jika kamu bisa mencapai ujung, pasti akan ada jalan keluar yang menunggumu di puncak menara. Yun Feng mendongak dan sama sekali tidak bisa melihat di mana puncak menara itu. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Tidak mudah untuk menyelesaikan jalan nirwana menuju surga. Setelah memasuki menara nirvana, semua wadah dimensi akan disegel secara otomatis, termasuk cincin kontrak Anda. Kata pemimpin keluarga Naksi. Yun Feng sedikit terkejut. Cincin kontrak harus disegel secara paksa. Jika Anda ingin mencapai langit, Anda tentu harus menyelesaikan seluruh perjalanan sendirian. Pemimpin keluarga Naksi terlihat serius. Yun Feng mengangguk. Aku tahu. Pemimpin keluarga Naksi melanjutkan, setelah jalan nirwana terbuka, jalan itu tidak akan berhenti. Percuma jika menyesal di tengah jalan. Kamu hanya bisa menyelesaikannya, meskipun itu salah. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti. Sangat bagus. Satu hal lagi. Benar-benar tidak dapat diprediksi apa yang akan Anda temui di jalan nirwana. Sesuatu mungkin terjadi pada Anda. Ini adalah nasihat terbaik yang bisa saya berikan kepada Anda. Sesuatu mungkin terjadi padaku. Yun Feng bingung, tapi dia tidak bisa memahaminya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki jalan nirwana yang berbeda. Menarik napas dalam-dalam, Yun Feng menatap pemimpin keluarga Naksi dengan mata hitamnya. Saya sudah sadar dan siap. Pemimpin keluarga Naksi mengangguk. Jika itu masalahnya, aku akan mengirimmu ke menara nirvana. Yun Feng mengangguk. Ku Lanyi berjalan mendekat dan memegang tangan Yun Feng. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng menyadari bahwa tangannya yang biasanya hangat menjadi sedikit dingin saat ini. Butir-butir kecil keringat muncul di telapak tangannya. Yun Feng memegang tangan ini dengan kuat. Mata mereka bertemu. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun, itu lebih dari 1000 kata. Sudah waktunya untuk pergi, kata pemimpin keluarga Naksi dengan suara rendah. Yun Feng mengangguk dan keduanya memisahkan tangan. Pemimpin keluarga Naksi menggenggam tangannya dan arai teleportasi muncul di bawah kaki Yun Feng. Seketika, cahaya muncul dan menyelimuti seluruh tubuh Yun Feng, lalu menghilang. Setelah beberapa saat, menara nirvana tingkat pertama diterangi dari dalam, yang berarti jalan nirwana menuju surga Yun Feng telah terbuka. Orang tua,
Xiao Feng akan berhasil keluar, bisik Kulanyi sambil menatap cahaya pertama menara nirvana. Dia percaya bahwa wanitanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seluruh perjalanan. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh. Nak, apakah kamu akan tinggal di sini? Kulanyi mengerutkan bibirnya. Jika Xiao Feng tidak keluar, aku tidak akan pergi. Saya ingin menyaksikan kesuksesannya. Anda harus tahu bahwa jalan nirwana menuju surga tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kulanyi tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri kokoh di sana, seolah dia tidak akan pergi. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia hendak pergi, ketika dia melihat kembali ke cahaya di tingkat pertama. Gadis itu seharusnya baik-baik saja. Kulanyi sedang menunggu di luar, dan tidak mudah bagi Yun Feng untuk memasuki menara nirvana. Setelah kekuatan ruang di sekelilingnya menghilang, Yun Feng benar-benar tercengang saat dia membuka matanya lagi. Di depannya ada tempat yang sangat dia kenal. Desa dan bangunannya. Ini adalah kota Chunfeng. Yun Feng bergumam sambil melihat pemandangan sekitarnya dengan tidak percaya. Dia berdiri di pintu masuk kota Chunfeng. Kota Chunfeng kosong. Hembusan angin dingin bertiup melewati Yun Feng. Yun Feng mencubit lengannya dengan kuat. Itu sakit. Rasa sakit itu berarti semuanya nyata. Pembukaan jalan nirwana menuju surga membawanya ke kota Chunfeng. Apa sebenarnya maksudnya? Apa yang menantinya selanjutnya? Yun Feng, kamu masih hidup. Sebuah suara penuh kebencian terdengar. Yun Feng kembali sadar dalam keadaan linglung dan melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari debu. Yun Feng melebarkan mata hitamnya. Bukankah itu Lin Meng, yang sudah mati di tangannya? Lin Meng? Gumam Yun Feng. Mengapa orang mati muncul di sini? Itu tidak mungkin. Anda mengingat saya. Ada senyuman aneh di sudut mulut Lin Meng. Lebih baik jika kamu mengingatku. Sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan masalah lama kita. Mengapa kamu di sini? Yun Feng bingung. Ada awan gelap yang tidak bisa dia hilangkan dalam pikirannya. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Lin Meng memang sudah mati. Mengapa dia dilahirkan kembali? Tentu saja aku di sini untuk mengambil nyawamu. Lin Meng berteriak dengan marah saat matanya tiba-tiba memerah. Kamu telah menyebabkan keluarga Lin sangat menderita. Kamu harus membayar dengan nyawamu hari ini. Yun Feng dengan cepat menjadi tenang setelah tertegun sejenak. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus menghadapi situasi saat ini terlebih dahulu. Lin Meng sudah bergegas maju. Yun Feng mengangkat tangannya. Ketika dia hendak menggunakan kekuatan mentalnya, dia tiba-tiba menemukan ada sesuatu yang tidak beres di tubuhnya. Ruang mentalnya telah dikosongkan sepenuhnya. Tepatnya, itu sudah merosot ke level aslinya. Lin Meng sudah mengayunkan tinjunya. Yun Feng dengan cepat mengelak dan menemukan bahwa kecepatannya juga telah berubah total. Yun Feng tiba-tiba mengeluarkan kekuatan mentalnya dan terkejut saat mengetahui bahwa anehnya kekuatannya telah kembali ke keadaan semula. Semuanya akan dimulai dari nol. Bab, Jalan Nirwana 1869-3. Yun Feng sama sekali tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga saat ini. Mau tak mau dia merasa sedikit panik dalam pikirannya. Segala sesuatu yang dia lakukan sebelumnya telah menghasilkan kekuatannya saat ini. Apakah itu akan hilang saat ini? Apakah semua usahanya sebelumnya akan sia-sia? Dunia macam apa ini? Yun Feng berdiri di sana dengan bingung. Dia melihat tangannya dan merasakan ruang spiritual kosong di dalam tubuhnya. Itu sudah hilang. Semuanya benar-benar hilang. Bagaimana orang lain bisa membayangkan kerja keras yang dia lakukan untuk mencapai titik ini? Hanya Yun Feng yang bisa mencapai titik ini. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukannya. Ketika segala sesuatu berubah menjadi ketiadaan dan segala sesuatu tidak ada lagi, siapapun, bahkan Feng Qingxuan yang telah mengalami banyak hal akan tertegun sejenak, apalagi Yun Feng yang masih muda. Yun Feng tidak menjadi gila. Tidak mudah baginya untuk menerima kenyataan ini secara diam-diam. Orang lain pasti sudah kehabisan tenaga dan menyesalinya. Yun Feng, di mana kamu mencari? Melihat pukulannya meleset, Lin Meng berkata dengan suara galak sambil bergegas lagi dengan tatapan galak. Energi pertarungan kelas 5 tiba-tiba berkumpul di telapak tangannya. Hati Yun Feng tenggelam. Semua yang dia miliki telah dikurangi menjadi nol, tapi sangat mudah baginya untuk merasakan level lawannya. Kekuatan kelas 5, persis sama dengan dulu. Lin Meng juga mati di tangannya ketika dia berada di kelas 5 saat itu.
Yun Feng melintas. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain saat ini. Apa yang bisa dia lakukan adalah menghindari serangan Lin Meng terlebih dahulu. Melihat Yun Feng hendak menghindar lagi, Lin Meng tersenyum galak dan tiba-tiba menyapukan kakinya ke tanah. Embusan angin datang. Lin Meng mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan tubuhnya seperti angin. Dia baru duduk di kelas 5, dan dia bukanlah ancaman sama sekali di mata Yun Feng di masa lalu. Namun, Yun Feng tidak bisa mengabaikannya sekarang. Bang! Lin Meng menyapu angin dengan telapak tangannya. Yun Feng tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena angin. Beruntung tubuhnya tidak melupakan ritme pertarungan. Yun Feng secara naluriah menopang tubuhnya dengan tangannya dan mundur selangkah. Dia tidak sepenuhnya menghindari angin, dan angin itu masih menyapu tubuhnya. Sebuah kekuatan besar mendorong tubuh Yun Feng kembali dengan ganas. Dia terhuyung dan langsung jatuh ke tanah. Ini adalah fenomena yang belum pernah dilihat Yun Feng sebelumnya. Di sebagian besar pertempuran, dia mendapat keuntungan. Bahkan jika dia tidak memiliki keuntungan, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera. Dia belum pernah dijatuhkan ke tanah oleh Lin Meng, yang hanya memiliki kekuatan kelas 5, seperti yang dia lakukan saat ini. Yun Feng berdiri dari tanah. Bagian tubuhnya yang tersapu telapak tangan Lin Meng bergetar dan sakit. Yun Feng mengerutkan kening. Kebugaran fisiknya telah berubah total. Dia adalah penyihir yang lemah saat ini. Dia melambaikan tangannya dan aliran elemen air jernih muncul. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Kelas 5. Dia juga duduk di kelas 5 sekarang. Tubuh seorang penyihir lemah. Saat dia membunuh Lin Meng saat itu, dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuhnya. Namun, terlihat jelas bahwa semuanya berjalan adil saat ini. Seorang penyihir kelas 5 bertarung dengan prajurit kelas 5, dalam situasi yang sepenuhnya adil, siapa yang akan menang? Karena ini benar-benar adil, kelima elemennya seharusnya tetap ada di sini. Dia ingat apa yang dikatakan Ah Luo. Dia tidak bisa menggunakan elemen api. Meskipun dia hanya bisa menggunakan 4 dari 5 elemen di dunia nyata, Yun Feng tidak merasa dirugikan. Dia bisa membunuh Lin Meng dalam kondisi yang adil seperti ketika dia memiliki keunggulan absolut. Desir, 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 desir. 4 elemen muncul di telapak tangan Yun Feng dan terbakar dalam warna berbeda. Akhirnya ada senyuman di mata Yun Feng. Seperti yang diharapkan, kekuatan kelima elemennya masih ada. Jalan nirwana menuju surga menghapus faktor eksternal. 4 elemen. Lin Meng mengerutkan kening saat melihat kekuatan 4 elemen melompat di telapak tangan Yun Feng. Kilatan tajam melintas di matanya. Penyihir 4 elemen, aku telah meremehkanmu, tapi itu juga alasan kenapa aku tidak bisa membiarkanmu hidup di dunia ini. Suara Lin Meng penuh kebencian. Suaranya serak dan bahkan agak memekakkan telinga. Energi bertarungnya melonjak keluar dari tubuhnya bahkan lebih dahsyat, seolah-olah dia sedang mengumpulkan semua kekuatan untuk membunuh Yun Feng. Dia melancarkan serangan dahsyat dalam sekejap. Yun Feng melambaikan tangannya dan memperkuat tubuhnya dengan elemen angin. Dia mundur beberapa langkah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika dia hendak mengayunkan tangannya dan menggunakan elemen air untuk memperlambat Lin Meng, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan mentalnya dikonsumsi lebih dari yang dia kira. Setelah hanya menggunakan 1 elemen angin, 1/5 dari kekuatan mental asli di ruang spiritual telah hilang. Setelah beberapa saat terkejut, Yun Feng segera menjadi tenang. Semuanya telah didorong kembali ke atas nol. Fisik, stamina, dan kekuatan mental awalnya yang besar disertakan. Yun Feng tidak pernah memikirkan masalah mengkonsumsi kekuatan mental dalam pertempuran di masa lalu. Baginya, serangan sihir biasa dan bahkan simulasi sihir tidak akan menghabiskan kekuatan mentalnya, kecuali dia menggunakan gerakan besar seperti penggabungan elemen. Ini juga salah satu alasan mengapa pertempuran Yun Feng di masa lalu sangat sengit. Setiap serangan yang direncanakan dengan hati-hati oleh orang lain tidak diperlukan oleh Yun Feng. Namun, sekarang berbeda. Setiap kali dia menggunakan elemen tersebut, Yun Feng harus mempertimbangkan konsumsi kekuatan mentalnya. Memiliki kekuatan 5 elemen sudah menjadi beban besar bagi para penyihir, terutama beban kekuatan mentalnya. Tanpa ruang spiritual yang luas, tidak mudah bagi Yun Feng untuk menyelesaikan masalah ini. Setiap serangan diukur dengan tepat. Yun Feng tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan elemen secara bebas lagi. Ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan Yun Feng.
Ini tidak cocok dengan gaya bertarung Yun Feng yang biasa. Saat ini dia harus benar-benar mengubah gaya bertarung yang dia miliki sebelumnya. Dia harus berubah total. Bang! Lin Meng tidak hanya berdiri di sana. Serangannya masih berlangsung. Yun Feng dengan cepat mengelak dan otaknya mulai berputar dengan cepat. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan mentalnya tanpa keraguan seperti sebelumnya. Dia harus menjatuhkan Lin Meng dengan cara yang paling efektif dan dalam waktu sesingkat mungkin. Yun Feng, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Lin Meng tidak bisa menjatuhkan Yun Feng dengan tinjunya. Prajurit level 5 tidak akan memiliki banyak keuntungan saat bertarung dengan penyihir level 5. Selain itu, Yun Feng memiliki elemen angin di sisinya. Dia bahkan sedikit lebih cepat dari Lin Meng dalam hal kecepatan. Lin Meng tidak bisa menghubungi Yun Feng, yang membuat Lin Meng frustrasi. Dia ingin membunuhnya, tapi dia hanya bisa melihatnya menghindar setiap saat. Yun Feng memandang Lin Meng dengan mata hitamnya. Energi bertarung Lin Meng sepertinya penuh setiap kali dia menyerang dan konsumsi energi bertarungnya sepertinya nol. Yun Feng mencoba memikat Lin Meng untuk menyerang lagi dan bahkan lebih yakin dengan pikirannya. Lin Meng seperti dia di masa lalu. Dia bisa terus menyerang tanpa berpikir. Bang! 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 Beberapa pukulan berat berturut-turut gagal. Wajah Lin Meng menjadi semakin gelap dan niat membunuhnya menjadi lebih kuat. Langkahnya agak goyah dan matanya agak merah. Dia dengan sepenuh hati ingin menangkap Yun Feng dan langsung membunuhnya. Peningkatan elemen angin secara terus-menerus membutuhkan konsumsi kekuatan mental yang terus-menerus. Kekuatan mental Yun Feng terbatas. Saat dia terus menggunakan elemen angin, kekuatan mentalnya juga terus menurun. Melihat Lin Meng, yang serangannya tidak melemah sama sekali, mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Dia hanya bisa menemukan kesempatan paling tepat untuk menggunakan beberapa elemen secara bersamaan dan membunuhnya dengan serangan combo. Kedua sosok itu terus terjalin. Yun Feng tidak melakukan kesalahan apapun setelah kepanikan awal. Lin Meng hanya unggul dalam beberapa serangan pertama. Semua serangan berikutnya meleset. Lin Meng menjadi semakin terburu. Fitur wajahnya berkerut. Serangannya juga berubah dari awalnya metodis menjadi teralihkan dan cemas saat ini. Bahkan ada beberapa kesalahan dalam prosesnya. Yun Feng memperhatikan semua gerakan Lin Meng. Kesempatannya untuk melawan akan segera datang. Desir, tinju Lin Meng meleset lagi. Tubuhnya diam di tempatnya untuk waktu yang singkat, seolah siap melancarkan serangan putaran kedua. Tubuhnya rileks dalam sekejap, memberi sinyal pada Yun Feng. Peluang. Penghalang bumi. Yun Feng berteriak dengan marah. Aliran elemen tanah emas mengalir keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat berlari menuju Lin Meng untuk membentuk penghalang. Lin Meng melihat elemen tanah yang melonjak di sekitar dan mencibir. Percuma saja, aku bisa mematahkan benda ini dengan tinjuku. Dia mengepalkan tangannya. Lin Meng mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengayunkan tinjunya ke Earth Barrier yang tampaknya lemah. Sandifikasi. Yun Feng mengepalkan tinjunya dengan keras di udara, seolah-olah dia sedang meremas pasir tak kasat mata di telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan elemen emas yang mengalir dan melompat di lapangan bumi tiba-tiba berubah. Ketebalan bidang bumi, yang tampak lemah, langsung meningkat. Tekanan tak kasat mata menekan dari udara. Apa? Lin Meng hanya merasakan tangan tak kasat mata menekan tubuhnya dengan keras. Dia merasa sulit untuk mengangkat tangannya, apalagi mengerahkan kekuatan aslinya. Di luar lapangan bumi, mata hitam Yun Feng tampak dingin. Dia menarik napas dalam-dalam dengan lembut dan membuka tangannya ke udara. Aliran elemen air mengalir keluar dari telapak tangannya dan berkumpul di tangannya, membentuk bentuk tertentu. Membekukan. Yun Feng berbisik. Retakan. Suara es yang terus-menerus naik dan turun. Busur dan anak panah berwarna biru es muncul di tangan Yun Feng. Dia memegang busur dengan satu tangan dan meletakkan panah biru es di busur dengan tangan lainnya, menarik talinya. Panah biru es diarahkan ke Lin Meng di lapangan bumi. Niat membunuh melintas di mata hitam Yun Feng. Dia menarik panahnya secara maksimal dan dengan lembut melepaskan jarinya. Desir. Panah es itu seperti api saat ia melaju ke depan dengan api biru es. Bidang bumi menelan panah biru es itu. Melihat anak panah itu datang, otot Lin Meng langsung melotot dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar ke samping. Meski kecepatan gerakannya diturunkan, dia masih bisa menghindari panah tersebut. Selama dia berhasil mengelak,
serangan Yun Feng kali ini tidak akan berguna. Kemudian, sudah waktunya bagi Lin Meng untuk membalikkan keadaan. Jadi, Yun Feng tidak mungkin gagal kali ini. Kamu ingin melarikan diri? Mustahil. Dengan teriakan yang dalam, Yun Feng melambaikan tangannya lagi. Di bawah pimpinan elemen guntur, ular perak bergegas ke lapangan bumi dan langsung mendarat ke arah di mana Lin Meng ingin melarikan diri. Lin Meng terkejut dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia tidak tahu kalau dia tidak bisa menghindari serangan dari belakang. Puff! Panah biru es menusuk tubuhnya tanpa ampun dan langsung menembus tubuhnya. Bab 1870 tidak memenuhi syarat 1. Sesosok berdiri di luar menara nirvana untuk waktu yang lama. Dia melihat cahaya di menara nirvana tingkat keempat dengan mata hitamnya dan menarik napas dalam-dalam. Saat setiap level menyala, hati Kulanyi menjadi lega. Setelah bersantai berkali-kali, dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan yang tak ada habisnya. Kulanyi terus mengembara dalam siksaan dua emosi ini dan hatinya menegang untuk satu orang. Xiao Fengfeng, kamu pasti akan berhasil keluar. Aku percaya padamu. Kulanyi sedikit mengernyit. Sudah ada keringat di telapak tangannya. Adegan dirinya berjalan di jalan nirwana menuju surga masih tergambar jelas di benaknya. Hanya dia yang tahu seberapa besar kekuatan yang dia gunakan untuk bertahan di jalan ini. Situasi yang dia hadapi di jalan nirwana menuju surga tidak dapat dibayangkan. Xiao Feng pasti mengalami hal yang sama. Semakin dia memikirkannya, semakin jelas kepanikan di hatinya, dan itu benar-benar meledak. Kulanyi bahkan memiliki keinginan untuk bergegas ke menara nirvana. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menarik napas dalam-dalam. Dia harus menunggu. Dia harus menunggu. Sesosok berdiri di luar menara nirvana dan bersikeras menunggu. Apa yang Yun Feng pegang di menara nirvana juga merupakan sebuah keyakinan. Tubuh Lin Meng yang jatuh ke tanah tidak berdiri lagi. Nafas Yun Feng sangat cepat. Kekuatan mental di tubuhnya terkuras banyak dan penggunaan 4 elemen membuatnya sedikit lelah. Mata Lin Meng terbuka lebar. Dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang meskipun dia meninggal. Dia jatuh ke tanah dengan tatapan ganas dan genangan darah terciprat ke tanah. Bau darah yang menyengat datang. Yun Feng berdiri tegak dan memandang kota Chun Feng yang kosong di depannya. Dia akhirnya mengerti apa yang akan ditunjukkan oleh jalan nirwana menuju surga padanya. Ayo, apapun itu, meskipun kamu memintaku untuk menghadapinya lagi, aku tidak akan mundur. Sama sekali tidak. Dia mengepalkan tangannya, mata hitamnya berkilauan dan tulang punggungnya tegak. Tidak ada kata mengakui kekalahan dalam kamus keluarga Yun. Mereka pantang menyerah dan bangga. Yun Feng melangkahi mayat Lin Meng tanpa melihatnya lagi. Dia berjalan di kota Chun Feng yang kosong dengan darah di seluruh kakinya. Embusan angin bertiup dan segala sesuatu di kota Chun Feng normal. Yun Feng adalah satu-satunya orang di sini. Yun Feng berjalan sampai ke ujung kota Chun Feng dan menemukan arai teleportasi. Yun Feng sedikit mengangkat alisnya dan sudut mulutnya melengkung. Dia menarik napas dalam-dalam dengan lembut. Setelah masuk ke dalam arai teleportasi, dia tidak perlu memikirkan apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Tidak peduli apa itu, dia akan menghadapi kesulitan dan terus maju. Desir, seberkas cahaya menyelimuti tubuh Yun Feng dan tubuhnya menghilang sepenuhnya dari kota Chun Feng. Dia melihat kegelapan lagi. Pikiran Yun Feng sudah tenang. Dia merasakan tubuhnya terangkat lalu tiba-tiba berhenti. Seberkas cahaya menerpa wajahnya. Yun Feng perlahan membuka mata hitamnya dan tahu bahwa ujian keduanya ada di sini. Hutan berkabut. Yun Feng terkekeh. Dia melangkah maju dan memetik rumput lembut. Kekuatan mental yang dia gunakan saat itu sudah pulih. Ini adalah sesuatu yang Yun Feng merasa beruntung. Selain itu, kekuatannya meningkat saat dia tiba di sini. Setiap kali mereka melewati rintangan, mereka akan ditingkatkan. Ini adalah aturan jalan nirwana. Desir, 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 desir. 3 sosok berkumpul di sekitar Yun Feng dari arah yang berbeda. Mereka memiliki 3 pasang mata binatang yang berkilauan dengan cahaya ganas, 3 tubuh kuat dan gigi tajam berkilauan. Ini adalah 3 binatang ajaib level 5 yang Yun Feng temui di hutan berkabut saat itu. 1 lawan 3, Yun Feng mengerutkan kening. Dalam situasinya saat ini, menara nirvana sangat menghargainya. Mengaum. 3 auman binatang buas terdengar bersamaan. 3 sosok menerkam Yun Feng seperti angin.
Yun Feng tiba-tiba mengetuk tanah dan elemen angin dengan cepat memperkuat seluruh tubuhnya. Yun Feng melintas dan langsung bergegas ke hutan berkabut. Ketiga binatang ajaib juga menyerbu masuk setelah melihat itu. Terdengar suara semak-semak dan ketiga sosok itu mengejarnya dengan cepat. Yun Feng berlari cepat di depan. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa membantunya, hanya dirinya sendiri. 1 lawan 3. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan pertempuran? Yun Feng berbalik sedikit dan menatap ketiga sosok yang mengejarnya tanpa henti dengan mata hitamnya. Dia menunduk dan berlari dengan liar. Dia sama sekali tidak punya peluang untuk menang 1 lawan 3, tapi lain ceritanya jika 1 lawan 1. Nak, kamu masih menunggu di sini. Di luar menara Nirwana, pemimpin keluarga Naksi berkata dengan suara pelan saat melihat putranya masih berjaga di sini. Dia agak tidak berdaya dalam pikirannya. Anak ini benar-benar keras kepala. Kulanyi berkata dengan suara rendah, "Orang tua, kamu punya urusan sendiri yang harus diselesaikan. Aku bilang aku akan tinggal di sini dan menunggu dia keluar. Saya tidak akan pergi." Pemimpin keluarga Naksi terkekeh. "Aku tahu kepribadianmu. Saya tahu Anda tidak akan berubah pikiran setelah Anda memutuskan sesuatu. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa jiwa darah telah mengambil tindakan terlebih dahulu." Kulanyi terkejut. Dia berbalik dengan kebingungan di wajah tampannya. Di muka, kedengarannya tidak seperti jiwa darah. Pemimpin keluarga Naksi berkata dengan suara rendah, "Gerakan jiwa darah selalu tidak dapat diprediksi. Pasti ada alasan mengapa mereka menyerang terlebih dahulu." Kulanyi mencibir sambil tersenyum sombong. Keluarga Buyuan dan Suan seharusnya ada di sini. Pemimpin keluarga Naksi tersenyum lembut. Memang, orang-orang dari keluarga Buyuan dan Suan telah tiba saat itu. Mereka mengatakan bahwa pemimpin kedua keluarga ini akan datang dalam beberapa hari untuk membahas aliansi. Kulanyi tersenyum. "Orang tua, jangan lewatkan kesempatan ini." Pemimpin keluarga Naksi tersenyum penuh arti. "Kamu tidak perlu memberitahuku hal itu. Kali ini, keluarga Buyuan dan Suan ada di sini. Bagaimana kita tidak merobeknya?" Kulanyi terkejut. Lalu, dia tersenyum. Seperti yang diharapkan dari ayahnya. Di bawah penampilannya yang serius, dia memiliki pemikiran yang sama. Mereka benar-benar ayah dan anak. Setelah beberapa saat, kedua pemimpin keluarga Buyuan dan keluarga Suan memang mendatangi keluarga Naksi. Tidak hanya dua pemimpin yang hadir di sini, tetapi juga para petinggi penting dari kedua keluarga. Saat kedua keluarga tersebut bergegas menuju keluarga Naksi, keadaan mereka berdua berada dalam keadaan yang menyedihkan. Serangan tiba-tiba dari Blood Souls menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kedua keluarga ini. Banyak anggota klan mereka mati di tangan jiwa darah. Meskipun hal-hal penting baik-baik saja, garis keturunan mereka mendapat pukulan. Ini adalah bencana bagi kelangsungan sebuah keluarga. Kedua keluarga itu tidak terlihat baik. Mereka bahkan menekan amarah dalam pikiran mereka. Pemimpin keluarga Naksi tersenyum. Melihat situasi keluarga Naksi saat ini, para pemimpin kedua keluarga merasa sedikit cemburu. Jika mereka waspada saat itu, mereka tidak akan berada dalam situasi seperti itu bahkan jika jiwa darah menyerang. Bab 1871 tidak memenuhi syarat 2. Meskipun kita mengalahkan jiwa darah kembali, kekuatan garis keturunan yang dikonsumsi dalam pertempuran ini tidak terbayangkan. Pemimpin keluarga Buyuan berkata dengan suara rendah dengan ekspresi hormat. Pemimpin keluarga Suan melirik ke arah pemimpin keluarga Naksi. Keluarga Buyuan dan Suan terluka parah. Kita memang harus menanggapi peringatan pemimpin keluarga Naksi dengan serius saat itu. Kami terlalu picik. Pemimpin keluarga Naksi duduk di kursi utama dan tidak berkata apa-apa. Situasi saat ini adalah kebalikan dari sebelumnya. Keluarga Naksi sepenuhnya berinisiatif. Peran dan status keluarga Buyuan dan keluarga Suan masih berubah. Itu tergantung pada apakah mereka menyadarinya. Aliansi yang disebutkan oleh pemimpin keluarga Naksi sebelumnya, pemimpin Buyuan bertanya ragu-ragu. Pemimpin keluarga Naksi mengangguk. Saya masih memiliki gagasan yang sama tentang aliansi. Itu hebat. Jiwa darah adalah musuh bersama dari 4 keluarga. Kita tidak bisa membiarkan mereka berkembang lagi. Itu adalah pilihan terbaik dan tepat bagi keempat keluarga untuk membentuk aliansi. Pemimpin keluarga Suan berkata dengan kemarahan yang wajar. Pemimpin keluarga Naksi hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pemimpin Buyuan juga setuju. Memang, strategi yang tepat adalah menggabungkan kekuatan.
Bagaimana menurutmu, pemimpin keluarga Naxi? Pemimpin Bu Yuan memandang pemimpin keluarga Naxi, yang mengangguk. Memang. Jika itu masalahnya, mari kita bahas detail aliansinya. Lebih cepat lebih baik. Pemimpin keluarga Xuan segera berkata. Pemimpin keluarga Naxi masih mengangguk. Bu Yuan dan pemimpin keluarga Xuan langsung cocok dan berbicara dengan penuh semangat, seolah-olah merekalah yang mengusulkan aliansi. Pemimpin keluarga Naxi hanya duduk diam dan mendengarkan perbincangan hangat di antara mereka berdua. Pemimpin keluarga Naxi, apa pendapatmu tentang lamaran kita? Kedua orang yang sedang berdiskusi dengan hangat itu akhirnya memperhatikan pemimpin keluarga Naxi yang dari tadi diam. Pemimpin Bu Yuan sedikit malu dan bertanya. Pemimpin keluarga Naxi tersenyum ringan saat kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Jika kalian berdua keluarga ingin bersekutu dengan Naxi dan Yun, bisa saja, tapi dengan syarat. Kedua pemimpin keluarga Bu Yuan dan Xuan segera mengerutkan kening. Kondisi apa? Pemimpin keluarga Naxi dengan lembut mengetukkan jarinya pada pegangan kursi. Pecahan peta ada di tangan kedua keluarga. Itu tidak mungkin. Kedua pemimpin itu berteriak pada saat bersamaan. Pemimpin keluarga Naxi masih tersenyum lembut. Jika itu tidak mungkin, jangan bicara tentang aliansi. Kedua pemimpin keluarga Bu Yuan dan keluarga Xuan memandang pemimpin keluarga Naxi dengan amarah di mata mereka. Anda tahu situasi keluarga Bu Yuan dan Xuan saat ini, tapi Anda tetap mengajukan permintaan seperti itu. Apakah Anda mencoba memanfaatkan situasi ini? Pemimpin keluarga Naxi, skema yang hebat. Anda pasti tahu apa yang diwakili oleh fragmen peta. Mengapa? Apakah keluarga Naxi ingin mendominasi segalanya? Pemimpin keluarga Naxi mencibir. Inilah kondisi keluarga Naxi dan keluarga Yun. Apakah Anda setuju atau tidak, itu urusan Anda sendiri. Keluarga Yun. Apakah keluarga Naxi mencoba membantu keluarga Yun bangkit kembali? Pemimpin Bu Yuan mengerutkan kening. Keluarga Yun sudah menolak sampai saat ini. Apa yang bisa dilakukan anggota keluarga Yun? Mereka masih membutuhkan bantuan kami bertiga. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk memanfaatkan kita. Sekarang Naxi berhubungan baik dengan keluarga Yun, apakah kamu mencoba memanfaatkan kedua keluarga kami untuk kebaikanmu sendiri? Alis pemimpin keluarga Naxi bergerak sedikit beberapa kali dan dia tidak mengatakan apa-apa. Pemimpin keluarga Xuan mencibir. Kami pasti akan berbagi manfaatnya. Keluarga kami tidak cukup bodoh untuk mengorbankan diri kami demi membantu orang lain. Menurutmu, apa hak yang harus kamu negosiasikan denganku? Kata pemimpin keluarga Naxi. Dia tidak lagi bersikap lembut seperti biasanya dan nada suaranya sangat dingin. Seberapa bermanfaatkah keluarga Bu Yuan dan Xuan, yang telah mengalami kerusakan parah? Izinkan saya memberitahu kedua keluarga bahwa situasinya telah berubah. Kaulah yang datang untuk memohon padaku. Bu Yuan dan pemimpin keluarga Xuan tercengang. Pemimpin keluarga Naxi berkata lagi, bukannya saya tidak tahu tentang kecongkakan dan keserakahan Anda terhadap keluarga Yun. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu melakukan segalanya dengan sempurna ketika menyerang keluarga Yun? Tidak peduli seberapa besar garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun ditekan, suatu hari dia akan terbangun. Saat itu, Anda tahu betul apa yang akan terjadi pada Anda. Ekspresi pemimpin kedua keluarga tiba-tiba berubah. Pemimpin Bu Yuan, khususnya, terlihat sangat rumit. Pemimpin keluarga Naxi tersenyum ringan. Yun Feng bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, dan keluarga Yun juga bukan keluarga yang bisa dianggap enteng. Anda harus mengetahui hal ini lebih baik daripada orang lain. Pemimpin keluarga Bu Yuan mengatupkan bibirnya erat-erat. Pemimpin keluarga Xuan tampak setengah hijau. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh. Kamu bisa mempertimbangkannya lagi. Aku tidak sedang terburu-buru sama sekali. Bu Yuan dan pemimpin keluarga Xuan saling memandang dan wajah mereka menjadi gelap. Perubahan peran dan status membuat mereka kehilangan kualifikasi untuk bernegosiasi. Jika mereka menolak, mereka akan menjadi musuh Naxi dan Yun. Bab 1872 Bab 1881 Bu Yuan dan keluarga Xuan tidak punya pilihan. Mereka tidak punya hak untuk bernegosiasi lagi saat ini. Tidak mudah bagi kedua keluarga, yang menderita pukulan besar, untuk melarikan diri dari jiwa darah. Sangat mustahil bagi mereka untuk mengambil keuntungan dari aliansi ini. Di bawah kekuasaan keluarga Naxi, kedua keluarga ini tidak punya pilihan selain menyerah. Jika mereka tidak mencari aliansi,
cepat atau lambat keluarga mereka akan menjadi makanan bagi jiwa darah. Saat itu, mereka akan kehilangan segalanya. Apa gunanya hanya menyimpan sebagian peta? Selain itu, kedua keluarga ini kurang lebih menduga bahwa pecahan peta adalah alasan mengapa jiwa darah menyerang mereka. Daripada memegang sesuatu yang didambakan oleh jiwa darah, lebih baik menyerahkannya kepada keluarga Naxi dan membiarkan mereka mengambil risiko ini. Dengan cara ini, target akhir jiwa darah adalah Naxi dan Yun. Kedua keluarga itu bisa melarikan diri tanpa cedera. Setelah berpikir sejenak, kedua pemimpin keluarga Bu Yuan dan keluarga Suan akhirnya mengangguk dan setuju. Mereka hanya memiliki sebagian kecil dari pecahan peta. Akan berguna jika mereka dapat menemukan bagian lainnya. Kalau hanya ada satu, tidak akan berguna sama sekali. Setelah mengangguk dan menyetujui aliansi tersebut, pemimpin keluarga Naxi mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Dia ingin kedua pemimpin ini menyadari bahwa mereka akan ditindas saat ini. Setelah kedua keluarga menyerahkan kedua peta itu, pemimpin keluarga Naxi juga merasa lega. Yang tersisa saat ini adalah menunggu Yun Feng keluar dari Menara Nirvana. Dia sangat menantikan untuk melihat seberapa besar dia bisa tumbuh. Benar, keluarga Yun juga tergabung dalam aliansi kali ini. Kontribusi apa yang mereka berikan? Kedua pemimpin keluarga Bu Yuan dan keluarga Suan masih merenung dalam pikiran mereka. Pemimpin keluarga Naxi tersenyum ringan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Hanya peran Yun Feng yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Berbicara tentang Yun Feng, di mana dia sekarang? Apakah dia sudah meninggalkan keluarga Naxi ke tempat lain? Pemimpin Bu Yuan berkata dengan bingung. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh. Kaum muda membutuhkan lebih banyak pelatihan. Serangan Blood Souls seperti harimau dan kecepatannya sangat mencengangkan. Apakah kita masih punya waktu untuk dia berlatih perlahan? Pemimpin keluarga Suan mengerutkan kening dengan keengganan yang terlihat jelas di wajahnya. Apakah mereka, sebagai pemimpin, harus menunggu seorang gadis kecil kembali sebelum mereka dapat mengambil tindakan? Apakah pemimpin keluarga Naxi akan menunggu sampai Yun Feng kembali dari pelatihan? Pemimpin Bu Yuan juga mengerutkan kening. Pemimpin keluarga Naxi duduk di sana dengan ekspresi agak dingin. Maksudmu kamu ingin melawan sekarang? Tentu saja, vitalitas keluarga Bu Yuan dan Suan sangat rusak, jadi kita tentu tidak bisa membiarkan jiwa darah pergi. Keluarga Naxi juga memiliki kemampuan melawan. Pemimpin keluarga Naxi, jangan terlalu rendah hati. Pemimpin keluarga Naxi mencibir. Kedua lelaki tua ini ingin menggunakan keluarga Naxi sebagai senjata. Sangat bagus. Kamu bisa melawan. Jika Anda ingin melawan, lakukan saja. Keluarga Naxi akan menunggu dengan sabar. Pemimpin keluarga Naxi tidak peduli sama sekali. Wajah kedua pemimpin itu tiba-tiba menjadi gelap. Mereka tidak punya hak untuk mengatakan apapun saat ini. Selama keluarga Naxi tidak bersedia, kedua keluarga yang terluka parah ini tidak akan bisa berbuat apa-apa meskipun mereka bergabung. Baiklah, jika pemimpin keluarga Naxi berani menunggu, kami pasti akan menunggu juga. Pemimpin Bu Yuan mengertakkan gigi dan berkata, Yun Feng, mari kita lihat apa yang akan kamu capai setelah pelatihanmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Mari kita lihat apakah Yun Feng sepadan dengan harapan pemimpin keluarga Naxi. Jangan kecewa pada akhirnya. Pemimpin keluarga Suan terkekeh dengan ekspresi muram. Pemimpin keluarga Naxi tersenyum acuh tak acuh. Orang-orang muda lebih baik daripada tulang-tulang tua ini, bukan? Wajah kedua pemimpin itu kembali gelap. Mereka diam-diam menekan amarah mereka di lubuk hati mereka dan tidak bisa berkobar. Pemimpin keluarga Naxi dulunya lembut dan bijaksana. Sekarang dia begitu tajam dan tidak memberikan kelonggaran apapun, itu juga menunjukkan sikapnya. Bukan hak mereka untuk ikut campur dalam hal apapun. Yun Feng, yang berada di jalan nirwana menuju surga, tidak tahu bahwa aliansi empat keluarga telah terjadi secara kebetulan selama periode waktu ini. Keluarga Naxi mendapat kendali mutlak, dan dia tidak tahu kalau dia telah menjadi incaran banyak orang. Apakah dia bisa keluar dari jalan nirwana menuju surga juga menjadi tanda tanya di benak banyak orang. Di sebuah gua tersembunyi di hutan lebat, sesosok tubuh kurus bersembunyi dengan hati-hati. Ada retakan pada pakaian Yun Feng dan sebagian lengan bajunya hilang. Ada luka kecil di kulitnya yang terbuka. Ada juga luka dengan kedalaman berbeda di wajah Yun Feng. Ini semua adalah bekas yang tersisa setelah pertempuran.
Ada api lemah di dalam gua. Ada ikan mentah di atas api. Dua batu dibuang ke samping. Bagi Yun Feng yang tidak bisa menggunakan elemen api, makanan adalah masalah tersulitnya. Ada juga beberapa buah-buahan yang berserakan di dasar gua. Itu semua adalah buah-buahan liar yang dipetik Yun Feng sepanjang jalan. Saat ini, tubuhnya sama lemahnya dengan penyihir biasa. Dia tidak bisa makan dan minum seperti sebelumnya. Pemulihan kekuatan mentalnya juga bergantung pada staminanya. Jika dia terus melemah, pemulihan kekuatan mentalnya juga akan menjadi sangat lambat. Kecepatan pemulihan sangat penting bagi Yun Feng saat ini. Bahkan jika ada luka di tubuhnya, Yun Feng tidak akan menggunakan elemen air untuk mengobatinya. Sebelum dia memasuki menara nirvana, dia mengeluarkan beberapa botol ramuan dari tempatnya, tetapi ternyata semuanya tidak berguna. Ramuan tingkat Grandmaster adalah sesuatu yang tidak bisa dia sentuh sama sekali saat ini. Begitu dia meminumnya, energi kuat dalam ramuan itu akan langsung meledakkan tubuh lemahnya. Yun Feng memandangi ikan mentah di atas api dengan mata hitamnya dan aroma datang. Namun, Yun Feng tidak merasa lapar sama sekali. Bahkan jika dia tidak lapar, dia harus mengisi kembali energinya. Ini adalah aturan untuk bertahan hidup. Yun Feng menggigit ikan mentah setengah matang di mulutnya dan bau amis samar memenuhi udara. Yun Feng melihat luka di tangannya dan sedikit mengernyit. Dia tidak perlu peduli dengan luka kecil. Bagaimana jika lukanya terlalu besar? Dia harus menyimpan ramuan itu kalau-kalau dia membutuhkannya. Ramuan dengan efek peningkat juga bisa banyak membantunya. Hutan berkabut ini benar-benar di luar dugaan Yun Feng. 3 binatang ajaib yang mengelilinginya sebelumnya semuanya dipukuli sampai mati olehnya dengan cerdik. Dia akhirnya aman. Dia pikir dia bisa pergi begitu saja, tapi itu tidak berubah sama sekali. Perjalanannya di hutan berkabut belum berakhir. Hutan berkabut ini tidak berbeda dengan hutan berkabut di dunia nyata. Ada binatang ajaib di mana-mana, yang juga membuat Yun Feng pusing. Dia baru duduk di kelas 9 sekarang. Dia tidak bisa mengandalkan kultivasi dan peluang untuk meningkatkan kekuatannya sama sekali. Segala sesuatu di jalan nirwana ini sangat dibatasi. Bab 1873 Bab 1882. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu dan mengumpulkan naluri bertarung dan kesadarannya dalam pertarungan berulang kali, menghadapi pertarungan berikutnya dalam bentuk terbaik. Yun Feng menelan ikan itu dalam beberapa gigitan. Dia memadamkan api dan melihat sekeliling gua. Dia bangkit dan berjalan ke sudut. Dia memetik beberapa tumbuhan yang tumbuh dan memasukkannya ke dalam saku sederhana yang dia buat. Penyegelan wadah dimensi membuat naluri bertahan hidupnya semakin jelas. Dia menghitung sedikit dan menemukan bahwa dia bisa membuat ramuan tingkat rendah dengan beberapa ramuan lagi. Yun Feng tidak kehilangan kemampuan farmasinya. Ini adalah sesuatu yang patut disyukuri. Dia bangkit dan berjalan keluar gua, melihat sekeliling dengan hati-hati. Binatang ajaib lebih pintar dari yang diperkirakan manusia. Selama auramu masih ada, mereka akan menyusulmu. Kicauan, kicauan. Tangisan yang memekakkan telinga terdengar di atas kepala Yun Feng. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata merah berkedip di balik dedaunan lebat. Menabrak. Ada keributan di dedaunan. Yun Feng menyadari sesuatu dan segera melintas, bergegas ke hutan. Dia sangat berhati-hati, tapi mereka masih bisa menyusulnya. Cahaya hijau menyelimuti tubuhnya dan seberkas cahaya hijau menerangi hutan lebat. Batang pohon yang tebal terjalin. Saat dia berjalan dengan kecepatan tinggi, dedaunan berubah menjadi bilah tajam yang menebas seluruh tubuh Yun Feng. Segera ada banyak luka kecil, tapi Yun Feng tidak punya waktu untuk peduli lagi. Semakin banyak suara pengejaran di belakangnya. Dia menoleh ke belakang sedikit dan melihat setidaknya selusin bayangan hitam menembus semak-semak di belakangnya. Yun Feng mau tidak mau mempercepat lagi. Dia mengertakkan giginya secara diam-diam. Apa yang dia temui adalah sekelompok binatang ajaib yang suka berteman. Dia mengutuk dalam pikirannya. Binatang ajaib yang suka berteman adalah bencana baginya saat ini. Selain berlari, dia tidak bisa melakukan hal lain sama sekali. Begitu dia dikelilingi oleh binatang ajaib yang suka berteman, akan sangat sulit baginya untuk keluar lagi. Apa yang menunggunya bisa dibayangkan. Satu langkah salah dan semuanya akan salah. Perisai bumi. Yun Feng berteriak dengan marah saat perisai emas segera muncul di belakangnya, berubah menjadi penghalang yang melindungi punggung Yun Feng dengan kuat.
Yun Feng mengertakkan giginya dengan keras dan terus berlari ke depan. Penghalang pelindung yang dibentuk oleh Earth Shield memblokir Magic Beast yang suka berteman di belakang dengan sangat cepat. Butuh waktu untuk memecahkannya. Pada saat ini, Yun Feng sudah lolos dari pandangan mereka. Menabrak. Suara pecahnya Earth Shield terdengar dari belakang. Yun Feng tidak berani berhenti sama sekali dan terus bergerak maju. Akhirnya, suara pengejaran di belakangnya telah menghilang sepenuhnya dan aura binatang ajaib telah menghilang. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke semak-semak lebat di depannya, berencana untuk beristirahat sejenak dan mengisi kembali kekuatan mentalnya yang hilang sebelum mengambil tindakan. Melangkah ke dalam hutan, Yun Feng baru saja mengangkat kepalanya ketika pemandangan di depannya membuat tubuhnya bergetar hebat. Tidak jauh di depan, binatang ajaib berdiri dengan punggung menghadap ke arahnya. Aura panas di sekujur tubuhnya membuat suhu udara di sekitarnya meningkat. Tubuhnya yang ramping, cakar yang tajam, dan kekuatan elemen yang tidak biasa terpancar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Mata hitam Yun Feng melebar dan dia akan segera keluar. Pada akhirnya, dia menstabilkan dirinya dengan kuat. Itu adalah serigala awan api yang bermutasi. Adegan pertemuannya dengan api kecil saat itu tepat di depan matanya. Persis sama, Yun Feng menenangkan kegembiraan di hatinya dan tidak tahu apakah ini kenyataan atau apa. Mengapa segala sesuatu yang tercipta di jalan nirwana begitu nyata? Bagaimana dia tahu semua yang dia alami? Yun Feng menekan kegembiraan di hatinya dan mencoba menenangkan pikirannya yang panas. Itu adalah serigala awan api, itu adalah api kecil, namun ini bukanlah kenyataan. Pikiran panasnya sudah tenang. Yun Feng mengangkat mata hitamnya lagi dan memperhatikan pergerakan serigala awan api di depannya. Ia menatap ke depan dengan penuh perhatian dan tidak menyadari keberadaan Yun Feng sama sekali. Itu sedikit hilang. Yun Feng mendekatinya sedikit, tapi dia masih tidak menyadarinya. Kuncup bunga buah roh api ada di tanah di depan serigala awan api. Yun Feng melihat mata kerinduan serigala awan api dengan jelas. Hal yang sama terjadi saat dia bertemu api kecil saat itu. Itu terlalu fokus dan memberinya peluang terbaik. Yun Feng tidak berniat menyerang. Dia tidak tahu arti membiarkannya bertemu api kecil di jalan nirvana, tapi dia jelas tidak ingin membunuh binatang ajaib yang dikontraknya. Yun Feng menunggu dengan tenang dan memperhatikan dalam kegelapan dengan mata hitamnya. Melihat serigala awan api yang sangat dia kenal, dia memiliki perasaan yang rumit. Mengaum. Serigala awan api tiba-tiba meraung dan menoleh ke arah Yun Feng. Sebuah cahaya terang menyala. Serigala awan api tiba-tiba membuka mulutnya dan bola api yang membakar keluar, berlari langsung ke semak-semak tempat Yun Feng bersembunyi. Desir. Yun Feng dengan cepat melintas dan keluar dari semak-semak. Serigala awan api meraung dan menatap tajam ke arah Yun Feng dengan mata serigalanya. Cakarnya yang tajam mencengkeram tanah dengan kuat dan api terlihat samar-samar di mulutnya. Semak tempat Yun Feng bersembunyi saat itu telah berubah menjadi abu dan rumput di sekitarnya juga berubah menjadi tanah hangus. Bau terbakar memenuhi udara. Yun Feng berdiri di depan serigala awan api dan melihatnya dengan tatapan rumit dengan mata hitamnya. Dia berkata dengan lembut, "Api kecil, apakah kamu tidak mengingatku?" Mengaum. Niat membunuh melintas di mata tajam serigala awan api. Ia membuka mulutnya dan bola api lainnya menerkam. Tubuh Yun Feng bersinar lagi. Serigala awan api melebarkan kaki belakangnya dari tanah dan langsung melompat, bergegas menuju Yun Feng. Yun Feng kaget. Dia tidak takut melawan serigala awan api dalam pertarungan jarak dekat saat itu, tapi dia tidak bisa melakukan ini sekarang. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan nyaris menghindari cakar tajam yang memancarkan cahaya dingin. Melihat Yun Feng melarikan diri, serigala awan api membuka mulutnya dengan tidak senang. Tampaknya mereka bersiap meluncurkan serangan gelombang kedua. Semua binatang ajaib telah kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia, atau api kecil pasti akan menanyainya seperti sebelumnya dan tidak hanya mengaum seperti sekarang. Desir. Sementara dia sedikit tertegun, embusan angin tiba-tiba datang dari sisi Yun Feng dan dia secara naluriah mengangkat Earth Shield untuk bertahan. Dengan suara yang tajam, elemen tanah emas terlempar ke langit. Cakar tajamnya bersinar dengan cahaya dingin dan melewati elemen tanah yang hancur, nyaris mengenai tubuh Yun Feng. Ya, suara pakaian pecah terdengar. Yun Feng menatap Fire Cloud Wolf yang ganas di depannya dan mata hitamnya sedikit menggelap. Dia tidak bisa menjadi orang yang pasif lagi.
Ini adalah jalan nirwana menuju surga, bukan kenyataan. Rantai air. Dengan teriakan marah, rantai biru itu dipegang di tangan Yun Feng dan langsung berubah menjadi es. Udara putih dingin keluar dari rantai es, yang menjadi lebih jelas di lingkungan yang panas. Bab 1874 Bab 1883. Tabrakan es dan api sungguh tanpa ampun. Jika aku hanya bisa meninggalkan tempat ini dengan mengalahkanmu, aku tidak punya pilihan lain. Yun Feng bergumam. Dia sudah mengambil keputusan. Dia memegang rantai es di tangannya dan mengayunkannya dengan kuat ke udara. Pergi. Rantai dingin itu seperti ular es biru yang menari. Serigala awan api meraung dan melompat dari tanah. Tubuhnya benar-benar berubah menjadi bola api merah, bertarung dengan ular es biru. Desis, 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 desis. Suara benturan dan gesekan antara es dan api terus terdengar. Setiap kali serigala awan api menyerang dengan kekuatan brutalnya, Yun Feng merasa tangannya mati rasa. Ada kalanya dia hampir tidak bisa memegang rantai di tangannya. Yun Feng tidak memiliki banyak keuntungan, begitu pula serigala awan api. Setiap kali bersentuhan langsung dengan rantai es, elemen air dingin akan berbenturan dengan elemen api yang menghanguskan. Ketika tubuh serigala awan api disentuh oleh rantai es, ia akan mengeluarkan raungan marah. Rupanya, rantai es menyebabkan banyak kerusakan. Telapak tangan Yun Feng memerah. Dia meraih rantai es itu dengan kuat dengan kelima jarinya. Mereka bertabrakan, bertarung, lalu mundur dengan cepat. Yun Feng telah menghitung konsumsi kekuatan mentalnya. Kesabaran serigala awan api sudah cepat habis. Tubuhnya jatuh dan mendarat lagi di tanah. Ia menatap Yun Feng dengan tegas dengan mata serigalanya yang ganas dan lapisan api hitam dan merah tiba-tiba terbakar di permukaan tubuhnya. Itu adalah elemen api dengan elemen gelap. Itu akan melakukan serangan terakhir. Pikiran ini terlintas di benak Yun Feng. Jika itu masalahnya, sepertinya dia harus menentukan pemenangnya. Serigala awan api tiba-tiba membuka dan menutup mulutnya. Bola api yang menyala dengan api merah dan hitam tiba-tiba terbentuk di mulutnya. Saat bola api muncul, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah dan rumput di tanah segera berubah menjadi abu. Mengambil napas dalam-dalam, mata hitam Yun Feng juga tertuju pada tubuh serigala awan api. Dia melilitkan rantai es di punggung tangannya dan memegangnya lebih erat lagi. Mengaum. Diiringi auman serigala yang geram, bola api yang membara dengan warna merah dan hitam itu tiba-tiba keluar dari mulut serigala. Itu sangat cepat bahkan ruang yang dilewatinya mengeluarkan suara lembut. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang lain ke depannya dan elemen guntur ungu terbang keluar dari telapak tangannya, melesat ke langit. Guru. Seberkas cahaya melintas di mata Yun Feng. Seketika, seberkas petir ungu jatuh dari langit dan menghantam tubuh serigala awan api. Serigala awan api mengangkat kepalanya. Pada saat ia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Naga ungu itu mendarat dan serigala awan api ingin menghindar, tapi kilatnya bahkan lebih cepat. Mengaum. Sambil meratap, serigala awan api terhuyung dan langsung miring. Ledakan bola api itu langsung terkena dampaknya. Rantai es biru melewati api dan langsung melilit ekor serigala awan api. Dia menarik kuat-kuat dengan tangan rampingnya dan tubuh serigala awan api ditarik dari tanah oleh rantai es dan terlempar ke udara. Yun Feng memutar tangannya sedikit dan mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya lagi. Dia melambaikan tangannya dengan keras dan Fire Cloud Wolf yang ditinggalkan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Yun Feng menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Kekuatan mentalnya telah terkuras habis setelah serangkaian penggunaan saat itu. Jika ia melancarkan serangan lagi, dia tidak akan bisa melakukan apapun lagi. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, serigala awan api di lubang yang dalam tidak melakukan apapun. Yun Feng akhirnya berjalan ke sisi lubang yang dalam. Petir saat itu tidak mengenai serigala awan api secara langsung. Itu hanya menciptakan peluang. Yun Feng juga mengendalikan kekuatannya selama musim gugur saat itu dan tidak akan membahayakan nyawanya sama sekali. Meskipun Yun Feng tahu bahwa itu bukanlah api kecil yang sebenarnya, dia tetap tidak mau menyerang. Bagaimanapun, itu adalah api kecilnya di jalan nirwana. Serigala awan api di lubang yang dalam sudah menutup matanya. Sepertinya akan baik-baik saja jika ia tidur dengan tenang. Yun Feng berjalan ke lubang yang dalam dan duduk di samping kepala serigala awan api yang matanya tertutup.
Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala serigala awan api. Saat disentuh masih terasa hangat dan lembut. Tidak ada yang berubah. Seperti yang diharapkan dari binatang ajaib terkontrakku. Aku menghabiskan begitu banyak usaha untuk menjatuhkanmu. Yun Feng tersenyum ringan dan menyentuh tangannya lagi. Pemandangan di depan matanya tiba-tiba memudar perlahan. Yun Feng tahu bahwa dia akan meninggalkan hutan berkabut. Dia tiba-tiba bersandar pada tubuh serigala awan api yang masih hangat. Perasaan dikelilingi bulu lembut membuat Yun Feng terkekeh lalu menghela nafas. Api kecil, cepat bangun. Desir. Kegelapan menelan semua yang ada di depan matanya dan hutan berkabut menghilang sepenuhnya. Saat dia membuka mata hitamnya lagi, dia melihat pemandangan lain di depan matanya. Sebelum dia bisa melihat di mana dia berada, Yun Feng sudah menyadari perubahan nyata dalam kekuatannya. Yun Feng mengangkat bibir merahnya dan tertawa kecil. Dia perlahan mengumpulkan jarinya. Saya telah melintasi dunia secara langsung. Aku telah mencapai tingkat raja begitu saja, merasakan perubahan dalam ruang spiritualnya dan peningkatan kekuatan elemen yang dahsyat. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Dia langsung melintasi tingkat komandan ke tingkat raja. Dia bertemu dengan binatang ajaib terkontraknya, api kecil. Sepertinya dia akan bertemu 4 orang lainnya cepat atau lambat. Angin lain bertiup. Yun Feng sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke istana kerajaan megah yang dulu ada di depannya. Dia menyipitkan mata hitamnya. Tempat ini, seharusnya adalah kerajaan Karan yang dia hancurkan sejak lama. Di depannya adalah tempat tinggal keluarga kerajaan Karan, yang sudah tidak ada lagi. Yun Feng. Teriakan keras datang dari langit, diikuti oleh pedang panjang. Yun Feng mengetuk tanah dengan ujung kakinya dan segera melompat ke langit. Sesosok tubuh menyapu seperti angin dan sepasang mata penuh kebencian dan perubahan kehidupan muncul. Yun Feng menyipitkan mata hitamnya. Randal. Desir. Cahaya di menara Nirvana menyala kembali. Kulanyi, yang telah menunggu di luar, tidak bisa menahan senyum. Seperti yang diharapkan dari Feng Fengnya. Bagaimana istrinya akan mengecewakannya? Saya tidak percaya menara Nirvana telah menerangi lebih dari selusin lantai hanya dalam 1 bulan. Pemimpin keluarga Naxi berjalan perlahan. Melihat cahaya berkilauan di menara Nirvana, pikirannya juga sedikit terkejut. Nak, kamu sedikit lebih rendah dari gadis ini saat itu. Kulanyi terkekeh. Istri saya tentu saja berbeda. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh. Garis keturunan keluarga Yun berbeda sejak awal. Orang yang paling mengejutkan berasal dari keluarga Yun. Pemimpin keluarga Naxi terlihat serius. Dari 4 tokoh yang mendirikan 4 keluarga saat itu, salah satu dari keluarga Yun adalah yang terkuat. Pemanggil semua elemen juga berasal dari keluarga Yun. Kemuliaan 3 keluarga lainnya tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yun sama sekali. Bab 1875. Pemimpin keluarga Naxi menghela nafas pelan. Pada hari gadis ini keluar dari menara Nirvana, dia pasti akan terlahir kembali dan memberi kita kejutan. Kulanyi terkekeh dan memutar mata hitamnya. Orang tua, keluarga Buyuan dan Suan pasti tidak mau setelah menyetujui aliansi terakhir kali. Bisakah kamu menghadapinya? Pemimpin keluarga Naxi meletakkan tangannya di belakang punggung dan memandang menara Nirvana dari jauh. Kedua keluarga ini telah menderita pukulan besar dan tidak akan pulih dalam waktu lama. Mereka sudah menyerahkan pecahan petanya. Keluarga Naxi telah melakukan yang terbaik untuk memberi mereka bantuan yang sesuai. Saya tidak berpikir akan ada hal lain lagi. Seperti yang diharapkan dari orang tuaku. Bukankah orang-orang tua dari kedua klan itu keberatan dengan aliansi itu? Pemimpin keluarga Naxi mencibir. Tentu saja ada keberatan. Orang-orang tua tentu tidak ingin harkat dan martabat kedua marga tersebut hilang. Namun, situasinya berbeda. Jika Anda mempertahankan martabat dan status Anda hanya akan terbunuh. Orang-orang tua menyukai hal-hal ilusi ini. Pemimpin keluarga Naxi tertawa terbahak-bahak. Tapi ngomong-ngomong, para tetua keluarga Naxi memiliki mentalitas yang sama sebelumnya. Lagi pula, mereka sudah mengalami banyak hal. Pengalaman mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kulanyi mengerutkan bibirnya. Orang tua, kamu harus berusaha keras untuk aliansi kali ini. Sebagai anakmu, aku tidak bisa membantu banyak. Saya benar-benar sedikit malu. Nak, lupakan saja. Anda sudah membantu saya dengan tidak ikut campur. Akan ada waktu bagimu untuk menyibukkan diri di masa depan.
Pemimpin keluarga Naxi menepuk bahu putranya dengan sedikit rasa lega di matanya. Nak, kamu sudah dewasa. Apa aku bilang aku bangga padamu? Kulanyi terkejut dan tubuhnya menegang sesaat. Pemimpin keluarga Naxi merasa dirinya tidak wajar dan tertawa gembira. Aku harus memberitahumu sesuatu. Anda telah menemukan gadis yang baik. Saya sangat menyukai menantu perempuan ini. Ekspresi gugup Kulanyi langsung melembut. Pemimpin keluarga Naxi menepuk bahu Kulanyi. Tetaplah di sini. Saya harus kembali bekerja. Pemimpin keluarga Naxi berbalik dan pergi. Kulanyi berbalik dan menatap lelaki tua yang masih berdiri tegak. Dia menurunkan mata hitamnya. Pak Tua, saya tidak pernah mengatakan itu dan saya tidak akan mengatakannya di masa depan. Anda seorang ayah yang hebat. Di Jalan Nirwana, pelatihan Yun Feng masih berlangsung. Meskipun Randall penuh kebencian dan ingin membunuh Yun Feng, dia hanya bisa menjadi hantu yang tidak ingin mati lagi. Setelah Kekaisaran Karan adalah pegunungan 10.000 binatang. Hampir tidak ada waktu baginya untuk mengatur napas. Yun Feng bertemu lawan yang kuat lagi, binatang ajaib yang agak menjijikkan, Yusiu. Setelah mengalami terlalu banyak pertempuran, naluri dan kesadaran tempur Yun Feng telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Penilaian yang dia buat secara naluriah menjadi semakin akurat. Di Jalan Nirwana, dia tidak bisa memprediksi siapa lawan berikutnya dan situasi seperti apa yang akan dia hadapi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertahan dan meningkatkan dirinya. Di suatu tempat yang jauh, ada juga seseorang yang terus-menerus meningkatkan dirinya, ingin mengembangkan kekuatannya semaksimal mungkin dan menjadi penolongnya. Mu Changhai berkeliaran di pegunungan 10.000 binatang sendirian dan tubuhnya melintas dengan cepat, memasuki alam kehampaan. Binatang ajaib di sekitar tidak berani mendekat sama sekali. Mereka semua bersembunyi di sarangnya dan bahkan bernapas dengan sangat hati-hati. Mu Changhai terus bergerak maju tanpa ekspresi. Setelah melewati pepohonan tinggi dan hutan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya sampai di tempat yang relatif terbuka. Sebuah rumah kayu menjulang di atas tanah dan terdengar suara air terjun yang jernih. Mu Changhai menatap rumah kayu itu dengan mata anehnya dan melangkah mendekat. Dia mendorong pintu hingga terbuka dengan tangannya dan sesosok tubuh sedang duduk di dalam. Pria itu sama sekali tidak terkejut melihatnya. Anda di sini. Orang yang duduk berkata dengan suara rendah. Mu Changhai sedikit mengernyit dan mengerucutkan bibirnya untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Kamu, Zeran." Orang yang duduk itu mencibir dan mengangkat wajahnya. Bekas luka yang sangat ganas melintasi bagian tengah wajahnya. Wajah tampan yang dulunya sangat cerah itu dipenuhi kebencian yang mendalam dan api kebencian berkilauan di mata hitamnya. Ini aku. Apa yang terjadi denganmu? Mu Changhai sedikit terkejut. Penampilan Zeran saat ini bisa dibilang terlalu berbeda dari sebelumnya. Itu baru beberapa tahun. Apa sebenarnya yang dia lalui hingga menjadi seperti ini? Mu Changhai melihat sekeliling. Di mana nona muda Hei? Dia tidak bersamamu. Wajah Zeran tiba-tiba menjadi gelap dan tubuhnya yang duduk di sana juga menegang. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan di lutut dan pembuluh darah di punggung tangannya menonjol. Dia sudah mati, kata Zeran dengan suara yang dalam. Mu Changhai terkejut. Dia sudah mati. Bagaimana dia bisa mati? Dengan fisik klan Yifeng, sang ibu akan mati saat mereka melahirkan. Zeran menurunkan mata hitamnya dan bergumam dengan suara yang sedikit serak. Mu Changhai meminta maaf dengan suara rendah. Zeran menggelengkan kepalanya. Mu Changhai menarik napas dalam-dalam. Apakah ada yang bisa saya bantu? Zeran mengangkat mata hitamnya. Apakah kamu tidak bertanya-tanya mengapa anak kita tidak ada di sini? Mu Changhai tiba-tiba mengerutkan kening. Maksud kamu? Api kebencian di mata hitam Zeran kembali menyala. Dia dibawa pergi oleh jiwa darah. Di sini, tepat di depan mataku. Bekas luka ini adalah bukti bahwa saya tidak bisa menyelamatkannya. Zeran tiba-tiba menutupi bekas luka di pipinya dengan tangannya. Lukanya telah sembuh total secara alami. Ada bagian kulit sekitar yang bernanah. Zeran sama sekali tidak berminat untuk mengobatinya. Jiwa darah lagi. Mu Changhai tidak bisa tidak membenci mereka dalam pikirannya. Ada kebencian yang kuat di wajah Zeran dan bahkan darahnya penuh dengan itu. Mu Changhai menghela nafas pelan. Garis keturunan yang lahir dari kombinasi manusia dan binatang ajaib juga spesial untuk jiwa darah. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, Anda ditemukan oleh jiwa darah ketika Anda bersembunyi di sini,
yang menunjukkan bahwa jiwa darah terlalu berpengetahuan. Mengumpulkan kekuatan garis keturunan dengan gila-gilaan. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Tidak peduli apa yang mereka lakukan, aku harus mendapatkan putriku kembali. Jangan impulsif. Anda tidak bisa melawan jiwa darah sama sekali dengan kekuatan Anda sendiri. Tidak bijaksana memukul batu dengan telur, kata Mu Changhai. Blood Souls adalah musuh bersama banyak orang. Anda tidak akan membiarkan mereka pergi, begitu pula orang lain. Zeran mencibir. Itu yang terbaik. Saya juga tahu bahwa saya tidak dapat melakukan apapun terhadap jiwa darah sendirian, jadi saya meminta Anda untuk datang ke sini.